Menurutku, gadget adalah penemuan yang sangat berguna pada masa sekarang. Karena sekarang sedang masa pandemi. Jadi kita tidak bisa bertemu langsung dengan seseorang. Banyak sekali fungsi dari gadget tersebut. Misalnya untuk belajar. Sekarang kita menggunakan aplikasi Zoom untuk belajar. Dan fungsi lain dari gadget tersebut adalah sebagai hiburan. Kita bisa menonton YouTube ataupun bermain game. Tidak hanya untuk bermain dan belajar, tetapi gadget juga bisa digunakan untuk berkomunikasi. Misalnya untuk menelpon papa atau mama. Dan itulah fungsi dari gadget. Apa nih? Menurut kamu gadget itu apa sih? Gadget itu kayak handphone, kayak laptop, kayak game konsol gitu. Kamu biasanya sehari itu bisa pakai gadget berapa lama? Maksudnya? Main handphone misalnya kayak itu tuh. Kamu biasanya sehari berapa lama? Kalau hari biasa aku nggak pernah main handphone, tapi kalau mama bolehin biasanya cuma 5 menit aja sih. Oh, berarti gak lama. Enggak. Biasanya yang kamu lihat apa aja sih? Biasanya aku lihat-lihat video BTS, terus main mewarnai gitu. Oh, oke deh. Makasih ya. Ya. Halo para warjo, apa kabarnya? Bertemu kembali dengan saya Lisa di Pojok 9A, podcastnya Orang Jomblo Asik. Topik kita hari ini menarik sekali karena related banget sama yang terjadi saat ini. Sebelum kita masuk ke topik, kita mau lihat satu video. Kita lihat videonya ya. Masa pandemi gini bikin anak nggak bisa lepas dari gadget. Udah sekolah seharian pakai gadget, ngerjain tugas pakai gadget, jadinya nggak bisa lepas deh. Yang dulunya pegang gadget cuman weekend, sekarang jadi tiap hari. Dulu nggak dikasih pegang handphone sendiri, sekarang mau nggak mau harus pegang handphone karena tuntutan tugas sekolah. Harus cari cara memang untuk ngurangin screen time-nya mereka. Kayak ngajak jalan-jalan sore atau naik sepeda sore-sore. Terus kalau nilainya jelek atau ada tugas yang kelewat nggak dikerjain, ya kena penalti. Harus ngurangin jam main games atau nonton YouTube-nya mereka. Terus apalagi ya solusinya untuk ngurangin dampak gadget pada anak-anak? Nah, sudah lihat kan videonya? Nah, topik kita hari ini kita akan bahas, judulnya adalah mengenai bukan sekedar generasi menunduk. Nah, kalau tadi kita lihat di video, apa sih generasi menunduk? Kita tadi lihat ya, mereka bahas tentang gadget. Nah, gadget ini di saat sekarang ini tuh happening banget, karena suka nggak suka, di masa pandemi ini kita harus menggunakan gadget, dan gadget itu semua orang dari yang kecil sampai yang adiuswo semuanya familiar dengan namanya gadget. Tapi apakah penggunaan gadget ini hanya sekedar membuat mereka menjadi generasi menunduk yang apatis, atau kita bisa buat banyak hal dari hal-hal dari gadget yang kita miliki gitu. Nah, bersama dengan saya di sini sudah ada dua narasumber yang kece-kece banget nih. Yang pertama di sini ada Mas Lewi Verdatama. Halo Mas Lewi. Halo Mbak Lisa. Apa kabar Mas Lewi? Baik dong, luar biasa Tuhan. Puji Tuhan. Mas Lewi ini praktisi digital. Wah, jadi ini jagonya banget nih sama yang namanya gadget digital ya Mas ya. Nah, selain Mas Lewi ada lagi nih Mbak cantik yang satu ini. Namanya Mbak Mika Ramadewi. Halo Mbak Mika, apa kabar? Baik Mbak Lisa yang cantik juga. Mbak Mika ini seorang peneliti psikologis anak. Jadi kita akan belajar dua hal, dari sisi digital dan dari sisi psikologis ya. Siap ya Mbak ya? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Boleh. Boleh.
Nah, tadi kalau kita lihat di video di awal, itu ada anak namanya Tristan, dia bilang gadget itu adalah penemuan paling mutakhir saat ini, paling bermanfaat. Waduh, anak kecil aja bisa ngomong kayak gitu ya. Nah, sebenarnya Mas Lewi, gadget itu apa sih? Gadget ya. Kalau bisa dibilang ya, gadget itu kan kayak perangkat kecil yang gampang dibawa kemana-mana. Sebenarnya pengertian sederhananya itu. Jadi perangkat kecil yang mudah dibawa kemana-mana, yang punya fungsi khusus, gitu. Oke. Gitu Jadi sih. fungsi khususnya apa tuh? Macam-macam. Biasanya buat media komunikasi, bisa buat media produksi, bisa buat akses informasi, bahkan bisa buat gaya hidup, gitu kan. Kadang-kadang juga bisa buat menambah wawasan untuk beberapa bentuk. Jadi manfaatnya banyak ya. Jadi kalau bukan hanya sekedar media komunikasi ya, karena sekarang teknologinya semakin canggih, jadi media kecil pun bisa dipakai untuk banyak fungsi ya. Bisa buat gaya hidup juga bahkan. Gaya Buat hidup. naikin, buat Ya, gimana? pansas. Tergantung merek apa yang dipakai gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi sebenarnya balik lagi ke fungsi awalnya. Fungsi awalnya itu memang hanya sekedar media komunikasi atau gimana nih, Mas? Tergantung. Gadget itu kan tadi perangkat itu macam-macam. Jadi yang bisa kita bilang gadget itu kayak HP gitu kan, terus tablet, iPad, laptop, PC gitu. Game konsol, kalau misalnya punya PlayStation, Nintendo gitu kan, iPod buat denger MP3, kamera DSLR gitu kan, atau kamera mirrorless, IoT gitu kan, misalnya kayak Hey Google kan, atau enggak Alexa buat mati ya, kayak gitu tuh termasuk gadget gitu kan, buat matiin otomatis lampu, nyalain AC gitu, nyalain TV, smartwatch, terus headset, itu termasuk salah satu bentuk-bentuknya gadget gitu, Mbak. Bentuk-bentuknya gadget. Jadi perangkat kecil itu bentuk-bentuknya banyak ya. Banyak. Kamera ya. Kamera fungsinya itu beda-beda, betul. Kirain tuh yang namanya gadget tuh cuman kayak handphone, laptop, atau segala macam. Ternyata banyak ya. Banyak, macam-macam. Oke. Nah, ke Mbak Mika nih sekarang. Sekarang kan yang tadi saya bilang ya, dari yang kecil bahkan bayi ya Mbak, itu udah tahu namanya gadget. Dari bayi sampai yang adiuswa tuh udah menggunakan gadget. Tapi sebenarnya secara psikologis ada nggak sih batasan usia di mana mereka boleh memiliki atau menggunakan gadget? Itu ada batasannya nggak sih? Start umur berapa yang benarnya? Oke. Baik, untuk batasan usia itu sebenarnya jawabannya cukup kompleks ya Mbak, karena kan pertanyaan tersebut nanya norma usia yang paling baik tuh kapan sih batasan usia kita gadget, padahal kita tahu juga bahwa penggunaan gadget sangat dini ya digunakan, apalagi orang tua zaman sekarang lagi pandemi pula gitu ya. Saya akan ambil beberapa referensi, salah satunya dari asosiasi kesehatan anak dan psikologi di dunia. Misalnya AAP itu American Academy of Pediatrics, British Psychological Society, dan beberapa reviewed journals di Asia merekomendasikan bahwa penggunaan gadget yang banyak itu ya, nggak cuma laptop, iPad, segala macam, atau menonton tayangan di gadget secara independen, itu usianya adalah tidak kurang dari anak umur 18 bulan. Oke, tidak boleh kurang dari 18 bulan. Betul. Tapi lalu pertanyaannya, nah bagaimana tuh kalau ada deviasi? Artinya kalau kurang dari umur 18 bulan, bagaimana? Sebenarnya tidak masalah, namun dengan dua catatan atau dua garis besar, yaitu yang pertama, aplikasi atau tayangannya berkualitas, dan yang kedua adalah dalam memainkan gadget, ada interaksi dengan orang tua si anak yang Nah, sama halnya nih dengan batasan waktu. Berapa lama sih penggunaan waktu gadget pada anak gitu kan? Yang baik tuh seperti apa? Nah, menurut rekomendasi asosiasi dan jurnal-jurnal di Asia juga adalah di atas umur 18 bulan hingga 5 tahun sebaiknya tidak lebih dari 1 jam per sesi. Nah, untuk per hari maksimal 3 sesi. Itu udah maksimal sekali gitu. Idealnya 1 jam per hari. Namun lagi-lagi kalau ada deviasi dengan catatan bahwa tiap sesinya harus berkualitas. Gitu. Oke. Kalau 1 jam per sesi berarti dalam sehari bisa 3 jam gitu, Mbak?
Ya, betul. Jadi Oh, 1 jam per oke. sesi bisa 3 sesi ya, tapi itu udah maksimal ya Mbak ya. Saya sarankan per hari 1 jam lah gitu, idealnya ya. Kan mengerti juga kesibukan orang tua ya, apalagi Iya, tinggal iya. kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kuncinya itu, sesinya harus berkualitas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih artinya berkualitas? Ini pengantarnya Nah, baru saya mau tanya nih Mbak, Iya. berkualitasnya kayak gimana gitu? Apakah sambil anaknya makan, ibunya juga makan, sama-sama mengerjakan kan? Salah Iya, ya? iya, iya. Nah, bisa bervariasi ya Mbak, tapi intinya adalah aplikasi-aplikasi tersebut maupun sesi-sesi tersebut itu mendorong pertumbuhan anak gitu. Kualitas ini Oh, oke. aplikasinya ya. Kalau aplikasinya itu juga harus, jadi nggak bisa hanya aplikasinya yang baik, tapi harus dua-duanya nih yang tadi Ya. aplikasi yang baik, tapi juga interaksi atau istilah kerennya yang kita akan banyak bahas juga adalah parent participation. Jadi, Oke, wah ini menarik nih parent participation. Kayaknya kita bakalan bahas lebih banyak lagi nih nanti ya. iya. Jadi kenapa sih ada batasan usia? Sebenarnya saya tadi usil gitu ya mau nanya. Mbak Lisa balik, kenapa sih batasan usia itu jadi penting ya Mbak gitu ya. Tapi saya paham juga bahwa pertumbuhan otak anak terutama di 3 tahun pertama batita ya, itu kan yang tumbuh paling cepat gitu. Jadi harus hati-hati sekali karena dibandingkan pertumbuhan otak di umur lain, 3 tahun pertama tuh sangat penting gitu. Contohnya misalnya Golden age ya termasuk ya. ya golden age-nya anak itu 3 tahun pertama itu paling cepat gitu. Jadi kalau ditanya manusia paling pintar tuh umur berapa? Batita. Jadi tahu dong ya. Paling cepatnya lebih nangkepnya paling banyak gitu. Nah, contohnya misalnya sederhana language development ya kan, pengembangan penguasaan bahasa kan di 3 tahun pertama gitu ya. Nah, ilustrasinya kalau tentang language development ini contohnya anak di bawah umur 4 tahun di salah satu studi mengatakan bahwa anak di bawah umur 4 tahun akan kurang dapat mempelajari kata baru jika lebih banyak berinteraksi dengan gadget or screen dibandingkan dengan anak yang mempelajari kata baru dengan gadget tapi dengan orang tuanya juga gitu. Oh, dengan pendampingan yang tadi peran orang tua ya, parent participation. Iya, bahkan anak yang sedini mungkin pun gitu ya di bawah umur 18 bulan nih, kalau misalnya didampingi dengan orang tuanya dengan kualitas interaksi yang baik ini, itu akan mendapat manfaat benefit yang juga gitu dibandingkan dengan anak yang dibiarkan saja dengan gadgetnya sendiri. Kira-kira menarik ya. Nah, ini kan kalau dari sisi psikologis ya ada batasan usianya. Kalau dari Mas Lewi sendiri nih yang praktisi digital, kayaknya ini karena kalau digital ini kalau sebagai praktisi ada 2 sisi ya, secara psikologis dan sisi ekonomis. Gitu nggak sih Mas Lewi? Kalau Mas Lewi sendiri ada nggak sih batasan usianya menurut Mas Lewi? Tergantung ya. Kalau kita lagi ngomonginnya kayak kita batasin aja dulu ya. Kita ngomonginnya gadget yang di sini tuh mungkin lebih ke handphone, laptop, komputer sama iPad lah, tablet. Kebanyakan digunakan buat apa sih gitu kan? Kalau kebanyakan sekarang tuh mungkin concernnya orang tua tuh karena lebih dipakai buat sosial media misalnya, ya kan? Kalau kita ngomongin Facebook, Instagram, itu ada batasan umur sebenarnya. Kayak misalnya 13 tahun untuk Instagram atau 17 tahun untuk Facebook misalnya. Terus kalau untuk YouTube sendiri, YouTube-nya anak itu ada sendiri, namanya YouTube Kids gitu kan, bukan yang YouTube yang sering kita lihat gitu. Jadi mereka punya batasan usia sendiri. Ketika kita expose anak-anak dengan YouTube yang biasa, itu sebenarnya udah menyalahi karena anak-anak tuh punyanya YouTube Kids gitu kan. Contoh-contohnya seperti itu. Jadi kayak channel-channel TV, kalau anak-anak kan nontonnya Disneyland, Disney Junior gitu kan, bukan yang nontonnya kayak Netflix-nya yang Netflix sendiri kan udah dibagi, ada Netflix untuk kids, Netflix untuk yang adult. Jadi memang udah dipisah-pisah gitu. Terus kalau misalnya HP sendiri sih kan ya tergantung orang tuanya sih ya. Kalau aku sendiri sih sama anakku pakai, tapi memang purpose-nya udah aku tentuin sendiri gitu, Mbak Lisa. Oke, tapi tadi ya menarik, baru tahu ternyata Facebook itu harus 13 tahun. Ya, tapi ini ternyata
kayak saya juga punya Facebook dan Instagram. Ini anak-anak sekolah minggu juga udah follow-followan nih sama guru sekolah Oke minggu. kan? Karena kalau orang Indonesia begitu sign up dia nggak baca terms and conditions, syarat ketentuan, jadi langsung yes gitu. Nah, kayaknya itu yang nggak ketahuan ya. Iya. Atau malah kadang orang tuanya sendiri yang bikinin Biasanya bikin gitu. Facebook gitu. Apalagi sekarang kalau kayak artis-artis ya dari lahir udah langsung dibikinin tuh Instagram. Iya, langsung udah punya social media manager sendiri. Tapi apakah itu salah? Gimana? Kalau salah enggaknya sih kembali lagi ya tergantung peruntukannya, dipakainya gimana. Kalau disalahgunakan, di abuse gitu kan, digunakan berlebihan, tidak pada fungsinya ya pasti jadi tidak tepat sasaran kan. Tapi kalau misalnya digunakan semestinya harusnya bisa jadi positif sih. Mungkin nanyanya sama Mika kalau ingat. Sama Mika kayaknya nih pakarnya ya. Kalau sama-sama Mas sharing aja. Kita sharing-sharing ya. Nah, kalau tadi kan di masa pandemi ya, kayak di video itu tadi juga dibilang ya, sebagai orang tua mau nggak mau nih, tadinya membatasi penggunaan gadget, tapi karena kondisinya pandemi, sekolah dari rumah, dan semuanya tuh online gitu kan, jadi dari pagi sampai mungkin sore itu mereka menggunakan gadget. Jadi mau nggak mau mereka udah terbiasa nih menggunakan gadget. Nah, kita nih sebagai orang tua, bagaimana sih mengidentifikasi batasan bahwa anak kita ini akhirnya menjadi adiksi gitu, menjadi adiktif terhadap gadget. Ya. Karena kan dia setiap hari pakai gitu, jadi kayaknya dia udah mulai kebiasaan, terus udah jadi adiksi gitu. Nah, itu kira-kira sejauh mana nih Mbak, kita sebagai orang tua bisa mengidentifikasi itu? Oke, baik. Sebelum masuk ke adiksi, mungkin saya tadi highlight juga ya yang Mas Lewi omongkan gitu, bahwa sangat penting nih tahu aplikasi yang baik, yang berkualitas tuh apa. Contohnya batasan umur, itu kan juga yang pertama ya. Yang kedua tadi tentang bahwa parents juga harus mendampingi gitu kan kualitas informasi. Nah, akan terkait dengan batasan adiksi ini, karena terms adiksi itu kan sebuah diagnosa ya Mbak. Jadi tapi kalau misalnya terjadi ini memang perlu diwaspadai sekali, apalagi sekarang intens sekali gitu ya. Nah, di DSM-5, DSM itu adalah buku diagnosa gitu ya. Buku diagnosa, oke. Dan psikiater. Yang ada sekarang adalah adiksi game, namanya Internet Gaming Disorder gitu ya. Nah, itu being addicted. Nah, diagnosanya itu perlu untuk mendiagnosa anak ini adiksi, karena saya perhatikan juga kadang-kadang, aduh anak saya addicted nih gitu kan, gampang aja kita ngomong itu kan. Nah, itu kan belum tentu gitu. Nah, untuk mendiagnosa itu perlu ada proses ya, selama kurun waktu 1 tahun itu anak ini mengalami gejala-gejala ini atau tidak gitu, kriteria-kriteria ini atau tidak. Gejalanya apa tuh Mbak? Ya, jadi contohnya yang pertama adalah kalau bahasa Inggrisnya preoccupation with games. Jadi sangat attach sekali sama gamenya gitu, nggak bisa lepas gitu. Selalu berpikir juga, perilaku berpikir itu banyak ya. Nah, yang paling jelas dan terang adalah pada saat kita ambil gadgetnya, itu dia mengalami gangguan yang sangat signifikan, misalnya depresi gitu, yang berlebihan sekali gitu. Kan biasanya anak kan mengalami misalnya biasanya 5 menit gitu ya anak tersebut, tapi ini bisa jadi lebih dari 20 menit gitu, nggak berhenti tantrum. Nah, jadi itu kita namakan withdrawal symptoms. Kalau misalnya gadgetnya diambil, dia langsung jadi kayak bukan kita gitu, maksudnya kayak sangat stres gitu ya, atau sangat sedih gitu. Nah, itu sih. Dan yang paling penting adalah jika anak ini terlihat adiksi, kalau misalnya dia lalu tidak berfungsi baik di fungsinya sehari-hari gitu. Misalnya, contohnya apa tuh? Jadi nggak mau makan. Biasanya kalau udah sama game tuh lupa makan kan? Aku nanti aja, nanti tanggung gitu kan? Ya, tapi ini tuh benar-benar sampai loss of interest in food misalnya. Jadi benar-benar nggak makan, cuma makan tuh sekali malam-malam misalnya. Dan dalam kurun waktu yang tadi 1 tahun gejalanya. Berarti penelitiannya dalam 1 tahun ya kita melihatnya ya.
Ya, dan kriteria-kriteria lain gitu. Nah, kalau misalnya kira-kira anak sudah kita khawatir gitu ya, saya sarankan sih langsung ke psikolog anak atau psikiater yang akan mendiagnosa dengan lebih tepat sasaran gitu daripada kita yang menebak-nebak kan untuk mendiagnosa itu tidak mudah gitu. Nah, kalau smartphone addiction itu kan tadi kan gaming ya. Kalau smartphone addiction kriterianya juga mirip, tapi lebih ke biasanya physical problems, jadi dia harus selalu megang sesuatu dan lain sebagainya. Intinya sih kalau sudah sangat mengkhawatirkan sampai mengganggu fungsi anak untuk main, belajar sehari-hari, nah itu yang perlu diwaspadai, apalagi dalam waktu yang lama, kurun waktunya 12 bulan. Karena kalau udah berbulan-bulan, 3 bulan gitu, nah mungkin perlu juga ketemu sama, karena kan setiap anak unik ya. Nggak bisa juga kita lihat, oh anak ini sepertinya kok beda ya, nggak normal, anak kita nggak normal, padahal kan belum tentu gitu loh. Karena setiap anak unik dan punya talenta gitu. Mungkin itu yang sedikit tentang adiksi ya, Mbak. Oke. Nah, bersama dengan kita di sini ada juga yang join dengan kita dan mau tanya-tanya. Tapi mungkin ini ada yang tertarik nih. Apakah di usia belasan itu modelnya juga tantrum juga, Mbak, kalau misalnya dia adiksi? Oke. Nah, anak kan lagi-lagi berbeda-beda ya. Yang jelas adalah pada saat anak itu anxious atau stres. Jadi bisa jadi tantrum tapi bentuknya beda. Dia misalnya dia jadi marah-marah atau nimpuk-nimpuk kepala di dinding gitu misalnya ya. Sampai kayak gitu, Mbak? Ada. Jadi memang untuk bisa didiagnosa adiksi itu memang ekstrim, Mbak gitu. Jadi tentu anak itu adiksi gitu. Boleh nggak sih kayak kita sebagai orang tua, kalau 1 tahun kan kita mengevaluasi juga cukup lama ya, misalnya kayak kita udah lihat kan, karena tadi setiap anak unik, dan yang saya kita ngobrol ya Mbak Mika ya, yang paling tahu anak adalah orang tuanya. Pada saat orang tua mengidentifikasi kayaknya ini ada sesuatu yang salah nih, kita bisa nggak sih maksudnya mulai mengevaluasi itu? Iya, justru makanya kita perlu mengenal nih anak kita gitu ya. Apalagi kalau di tahun-tahun pertama dia gitu ya, anak umur 3 tahun pertama gitu ya, bahwa perkembangan bahasanya, perkembangan sosial, emosional, kualitas tidur itu kan biasanya yang paling pengaruh ya. Kalau ada gadget itu, nah ini kita perlu memang observasi gitu, nggak cuma sekedar aduh gimana nih langsung panik gitu ya, padahal mungkin itu cuma one occasion gitu kan. Nah ini sih yang perlu digali lebih dalam gitu, mengobservasi anak, nanya ke anaknya gitu, karena lagi-lagi penggunaan gadget nggak bisa lepas dari pengetahuan orang tua tentang gadget tersebut, aplikasi, dan juga yang kedua parent participation. Parent participation kuncinya itu ya Mbak ya. Itu menarik ya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi seperti kita tahu segala sesuatu yang kita gunakan atau yang maksudnya kayak gadget gini pasti kan ada dampaknya ya. Entah itu dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, kita mau bahas yang positifnya dulu nih Mbak. Apa sih dampak positif dari penggunaan gadget untuk anak, Mbak? Kalau saat ini kayaknya banyak ya dampaknya. Iya, sangat banyak sih, Mbak. Jadi kadang-kadang ada dampak negatif yang bisa jadi positif gitu. Contohnya misalnya, kalau untuk anak yang lebih besar, misalnya ada bullying kan. Bullying kan sekarang nggak cuma di sekolah gitu, tapi di sosial media misalnya. Iya, benar. Feel of missing out, harus selalu update di sosmed gitu ya. Nah, dampak-dampak negatif itu kalau menurut penelitian gitu ya, yang jurnal yang direview, itu bisa dinegasi dengan kualitas interaksi dengan orang tua yang baik gitu, parent participation. Lagi-lagi contohnya gimana sih cara mengatasi bullying gitu kan? Itu kan sama. Orang tua, anak kan perlu pendampingan ya istilahnya. Iya. Ya, nah masalahnya adalah seberapa besar juga anak percaya sama orang tuanya sehingga dia lalu mau cerita gitu kan. Nah, kalau sudah dari awal orang tuanya
tidak ikut serta di pada saat mereka melakukan sosial media gitu, ya akan sulit. Tapi kalau dari awal partisipasi orang tua udah curious gitu ya tentang anaknya, kamu gimana, ininya apa, teman-temannya di sosial media kayak gimana, itu kan curiosity orang tua ya. Nah ini apa namanya yang bisa dilakukan untuk dampak negatif tersebut. Tapi jadi bisa positif karena kalau dia bisa mengutarakan ke orang tuanya cerita, jadinya dia juga jadi dapat skill kan, skill interpersonal skills gimana menghadapi bully. Itu kan keren gitu ya. Nah, apa namanya supaya apalagi dunia digital ya, secara emosional kan paling tidak kalau kasus bullying tadi, anak tahu bahwa dia tidak sendirian menghadapi dunia yang luas dan menyeramkan dan exciting at the same time gitu. Nah, kalau dampak positif gadget menurut saya sih itu udah bukan dampak positif lagi ya, itu dunia yang akan dihadapi anak gitu serba digital. Karena kita juga pasti perlu memastikan juga bahwa anak kita tumbuh unggul kan di dunia digital. Generasi yang unggul di digital kan, di sekolah, pekerjaan dan lain-lain, gimana caranya mereka bisa jadi generasi yang punya empati gitu kan, itu kan udah lebih tinggi lagi gitu. Jadi sebenarnya dampak positifnya banyak juga ya, jadi nggak melulu dampak negatif. Dampak negatif bisa positif lagi gitu. Dampak negatif pun bisa jadi positif ya. Kalau di masa pandemi sekarang ini ya malah jadinya membantu sekali ya. Kayak dulu kita nggak nyangka gitu bahwa semuanya tuh bisa digunakan, bisa serba digital gitu, kayak meeting apa segala macam, dan sekarang orang udah terbiasa gitu. Dan anak-anak pun sekarang sekolahnya sekolah online pun pakai Zoom meeting juga gitu kan. Jadi banyak dampak positif selain mereka. Tadi kalau lihat di video kan, aku bisa belajar, aku bisa nonton YouTube, aku bisa lihat-lihat lagu, jadi belajar lagu gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau Mas Lewi, menurut Mas Lewi gimana? Aku nambahin yang pengaruh positif kali ya. Dampak positifnya sebenarnya lebih banyak ya kalau aku lihat ya. Karena mungkin aku karena berkecimpung di dunia digital, aku lebih ngelihat gini. Ketika anak-anak yang memang udah terekspos dan udah terbiasa mengoperasikan gadget gitu ya, biasanya wawasannya lebih luas. Terus karena dia punya pengalaman yang lebih dibanding teman-temannya gitu, jadi pengalamannya lebih bertambah. Terus juga mereka lebih fluent, lebih fasih atau lebih mahir terhadap sesuatu gitu kan. Terus logikanya itu biasanya terbangun. Contoh kalau anak-anak biasanya nge-game, biasanya tuh logikanya strategic thinking-nya tuh kebangun gitu kan. Terutama kalau game-gamenya tuh game-game strategik, terus kayak game-game teka-teki gitu, biasanya logikanya kebangun. Ini kenapa ya? Kok harus begini? Oh ternyata harus begini. Terus biasanya kemampuan berbahasa, kemampuan teknisnya tuh meningkat gitu. Contohnya anakku gitu ya, Matthew. Itu dulu kecilnya memang ada dampak negatifnya, yaitu dia telat berbicara. Tapi kenapa telat berbicara? Karena dia terekspos dengan Tobot dari Jepang, YouTube-nya, channelnya. Terus beberapa lagi film animasi dari Korea. Terus Marsha and the Bear dari Rusia. Jadi banyak bahasa, dia bingung. Banyak bingung ya, benar-benar. Tapi setelah aku menyadari, terus aku mengarahkan gitu kan, aku fokuskan ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, mulai dia bisa ngomong. Dan sekarang adiknya sendiri, si Eugene, karena aku udah punya pengalaman sama Matthew, tanpa diajarin dan belum sekolah, kadang-kadang keceplosan itu kosakata yang kita sendiri nggak aware. Dia bisa loh. Oh ternyata konteksnya tepat gitu kan. Berarti kan dia punya kemampuan di situ. Terus biasanya mendorong minat gitu ya. Jadi kayak misalnya Matthew gitu, karena dia permainannya lebih teknis gitu, lebih taktis. Dia biasanya lebih suka sama mechanical gitu. Kayak misalnya dia nonton Flat and Nicky, bongkar-bongkar pasang, main Lego. Dia lebih tertarik ke sana gitu. Adiknya minatnya berbeda lagi. Karena nontonannya misalnya Dino, Animal, dia lebih sukanya sama nature yang kayak gitu. Jadi dari situ sebenarnya aku bisa bilang itu dampak positif sih. Iya. Itu benar sih dampak positif. Jadi anak-anak sekarang itu belajar bahasa Inggrisnya malah dari YouTube ya? Benar, anakku sih dari YouTube ya. Sebenarnya orang tua jadi irit ya. Tapi lagi-lagi adalah tetap peran orang tua juga dibutuhkan di sini ya, untuk
mencari aplikasi-aplikasi yang bermanfaat buat anaknya. Nah, ini nanti ada lagi sesinya, jangan dibahas dulu di sini. Kita ini. Nah, kalau tadi dampak kan, Mas Lewi tadi kan bilang tentang dia lihat anaknya ada masalah gitu, terlambat bahasa, tapi karena dia participate, jadinya dampak negatifnya jadi positif gitu, jadi yang lain gitu. Jadi kayak very easy to fix gitu dengan parent participation. Itulah kalau dari contohnya itu easy ya Mas ya gitu kan. Nggak se-easy itu padahal ya parent participation. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomentarin yang dibilang sama Mbak Mika tadi ya terkait sama mengamati anak gitu ya, mengevaluasi. Sebenarnya dampak negatif yang bisa kelihatan langsung gitu ya ketika anak-anak lagi main itu contohnya kurang konsentrasi. Mereka susah fokus gitu. Misalnya lagi main dipanggil Matthew, 2 kali dipanggil Matthew masih nggak noleh, itu salah satu udah bentuk dampak negatif karena dia udah, atau enggak misalnya diajak ngomong gitu nggak nyambung gitu kan, susah nangkep, itu biasanya udah salah satu gejala dampak negatifnya gitu. Terus syaraf matanya lelah. Dulu Matthew pernah mungkin karena memang aku agak lepas ya karena aku terlalu percaya sama anakku, jadi pernah tiba-tiba matanya berkedut gitu kan, lama aku jadi mulai khawatir kenapa gitu, sampai aku bawa ke dokter mata, katanya cuman anaknya lelah matanya, tolong diistirahatin. Baru dari situ aku mulai puasa main gadget gitu kan, lebih interaktif, lebih partisipan lah sama anak. Jadi mulai ajak main, mulai mengalihkan kegiatan yang lain. Nah itu baru mulai hilang sekitar 1-2 bulanan. Terus biasanya kepala pusing, selera makannya kurang, atau hilang bahkan nggak mau makan, nggak apa. Itu udah tanda deh gejala-gejala. Jadi kalau udah ada simptom itu mungkin Mbak Mika udah bisa langsung, oh ini harus digini, kelihatan. Yang kenal anaknya pasti yang paling kenal anak tuh orang tuanya Mas. Jadi atau malah biasanya di grup mama itu suka ini nih, kalau anak gue gini, ini normal nggak sih ini? Jadi kita kita saling tanya ya, anak gue kebanyakan main game ini jadi kayak gini, matanya kayak gini gitu. Itu ya sebenarnya keciri juga gitu lah ya. Selain itu ada lagi nggak nih Mbak Mika dampak-dampak negatifnya? Iya, mungkin gini, pertanyaannya adalah gimana sih mengatasi anak yang terlihat kok kayaknya udah terpapar gadget secara berlebihan gitu kan. Nah, makanya tadi saya coba highlight lagi yang testimoninya Mas Lewi gitu ya, bahwa perlu mengenal anak tuh lebih dalam karena semua anak tuh unik gitu. Jadi jangan sampai panik gadget karena kita orang tua juga perlu memastikan anak kita unggul kan gitu ya. Tapi jangan sampai juga satu anak dibandingkan dengan anak yang lain secara kasat mata gitu aja gitu. Contoh yang paling kelihatan ya, misalnya anak A gitu, lebih banyak main game. Tapi kelihatannya ya kasat mata gitu, frekuensinya misalnya dia 3 jam. Anak yang B cuma 1,5 jam gitu. Itu kan berarti anak A itu lebih jelek dari anak yang B gitu. Jangan-jangan malah game dan interaksi dengan orang tua di konteks anak A itu lebih kondusif gitu untuk pertumbuhan otak anak A dibanding situasi konteks kondisi main game di anak B yang cuma 1,5 jam gitu. Belum tentu gitu. Jadi tiap anak pun juga berbeda-beda gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya memang di game tersebut ada passionnya mereka gitu ya, mungkin malah perlu di empower misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau orang tua misalnya melihat anak kesulitan melepas gadget gitu ya, orang tua bisa mengalihkan perhatian lah anak dari gadgetnya gitu. Nah, memang semua anak unik nih Mbak Lisa ya, tapi umumnya semua anak tuh suka bermain kan. Iya. Nah, apa nih permainan yang anak sukai gitu? Misalnya kalau dia di game sukanya masak gitu ya, main yang aplikasi yang masak-masakan gitu. Nah, mungkin bisa diajak misalnya anaknya main beneran, masak beneran gitu. Beneran gitu ya. Kalau kemarin udah main online, sekarang kita bikin beneran gitu ya. Iya. Dan experience-nya dapat. Iya, experience-nya dapat. Misalnya dia suka yang kayak ada piknik-piknik gitu. Ya pretend play misalnya, kita pura-pura lagi piknik, anak dikasih kopi gitu kan, seolah-olah lagi piknik di kebun yang kemarin dia datengin, misalnya kebun raya Bogor gitu misalnya, pretend play. Atau umumnya sih ya, kalau pengalaman saya selama parent coaching gitu, anak kalau misalnya minta milih gadgetnya, atau misalnya hal-hal yang misalnya proyek seni yang seru gitu, yang bisa dia pegang segala macam, biasanya mereka
milih yang proyek seni gitu ya, untuk anak-anak usia dini ya, di bawah 5 tahun ya gitu ya. Jadi, tergantung juga gimana cara orang tua ngajak gitu ya. Jadi mengenali anak lebih dalam itu parent participation itu nih yang apa namanya, kalau udah berlebihan. Jadi sebenarnya dampak-dampak negatif itu peran orang tua juga ya. Dia yang bisa mengkontrol lah istilahnya ya. Once tadi kayak Mas Lewi udah kelihatan ada dampak-dampak negatif, langsung dikerjakan, maksudnya dibikin puasa, langsung dibikin jadi detektif. langsung jadi dokter. Ya karena kita kan juga nggak mau ya anak kita kenapa-napa karena gadget gitu, dan itu juga jadi peran orang tua juga untuk bisa itu. Sebenarnya salah orang tuanya juga sih Mbak, kalau misalnya dia lagi main HP gitu kan, terus kita ngerasa dia mainnya berlebihan. Tapi kitanya sendiri sambil main, terus nyuruh, udah jangan main-main terus. Tapi kita juga sambil gini. Ya. Kita jadi kayak, papa kan juga gitu, mama kan juga gitu. Benar. Jadi kalau misalnya nyuruh mereka berhenti, enough ya, berarti tandanya kita juga taruh, terus enough. Iya, kadang kan gini, Dek, pagi-pagi jangan main handphone dulu gitu. Tapi mamanya sama papanya bangun tidur langsung pegang handphone. Iya. Jadi gimana ya? Iya benar makanya. Nah, kita juga sebagai orang tua berarti harus juga menjadi contoh ya, karena kita role modelnya mereka, berarti kita juga harus menjadi contoh yang benar-benar praktisnya gitu ya. Jadi bukan sekedar Kenapa? Anak pinter sekali. Iya, anak kan meniru sekali sama orang tuanya. Bisa jadi karena hobi kecanduan game ya, karena orang tuanya juga hobi main game gitu. Wah, ini banyak sekali dari Warjo yang mau bertanya. Kita boleh ya, kita bahas dulu nih pertanyaannya sambil ini, sebentar saya bacakan ya. Nah, kalau biasanya ortu yang bekerja tuh kadang nggak bisa berpartisipasi atau menjadi parents participation. Adakah tips, Mbak? Ya, parent participation ini kalau di atas tadi kan batasan usia gadget kan 18 bulan ya. Jadi kalau untuk anak di atas itu gitu ya, parent participation pada saat bekerja, kalau yang tips-tips adalah paling tidak face to face gitu, misalnya dengan nggak mesti saat itu dia harus nemenin gitu ya, tapi lebih parent participation itu lebih interaksi yang berkualitas gitu. Misalnya komunikasi pada saat ibunya selesai kerja atau ayahnya gitu ya, terus komunikasi bener-bener genuinely pengen nanya gitu apa anak yang sedang anak alami waktu di sekolah misalnya, seperti itu, yang betul-betul tentang mengenal anak lebih dalam gitu. Itu mungkin ya. Jadi parent participation-nya bisa dalam bentuk kualitas ya, tidak melulu kuantitas gitu ya. Bukan kuantitas sih. Iya, yang penting kita punya perhatian apa yang dia lakukan dengan gadgetnya gitu ya. Jadi seakan-akan anaknya juga, oh ternyata orang tuaku juga tahu nih apa yang aku kerjakan, dan kita jadi temennya juga gitu. Ada. Gimana Mas Lewi? Nah ini Mas Lewi. Mika belum selesai. Saking serunya ya. Kalau semangat jadi kayak pengen. Gimana Mas Lewi? Gimana Mas Lewi? Iya, sebelum istriku berhenti kerja ya, kan sama-sama kerja juga gitu kan. Terus juga aku sendiri pun belajar dari teman-temanku yang kerja, terus anaknya di rumah mungkin sama maid gitu kan, sama suster gimana. Sebenarnya kita jangan langsung menaruh curiga sama anak ketika mereka pegang gadget berlebihan gitu ya. Tapi kita monitor dulu. Kalau aku sendiri sih gini, makanya perlu sekali kita tuh juga fasih dengan digital gitu. Jadi kita paham digitalnya, kita tahu tentang gadgetnya, jadi kita tahu harus bereaksi seperti apa. Kalau aku akan lihat itu biasanya kalau di HP itu di setting itu biasanya ada screen time. Jadi aplikasi mana yang paling sering dipakai, ya kan? Yang paling mana sering diekspos. Misalnya yang paling sering dilihat, yang sering digunakan adalah YouTube gitu kan. Kita buka YouTube tuh ada historinya loh. Jadi kita tahu dia nonton apa aja, dia lihat apa aja gitu kan. Nah, terus caranya nyetop juga langsung jangan di attack gitu. Jadi misalnya dia nontonnya misalnya banyak, oh kok Flat Eniki kalau anak-anak misalnya, atau yang misalnya kalau yang udah dewasa mungkin nontonnya Atta Halilintar gitu kan. Kita bridging dulu nanya, gimana tadi videonya Atta yang terbaru apa? Ya kan? Jadi kita nyambung dulu.
Karena ketika kita relevan sama anaknya tuh posisinya bukan defense, Ya. tapi dialog gitu loh. Nah, dengan dia begitu dia akan terus, oh itu kan nggak bagus ya kak, itu kan nggak bagus ya dek. Iya sih ma, nanti, nah itu dia jadi berpikir gitu bahwa, oh iya mungkin aku harus kurang, oh mungkin tidak tepat buat aku, jadi gitu loh. Kalau misalnya atau misalnya main game gitu kan, gamenya tuh yang sadis gitu, misalnya bunuh-bunuhan, tembak-tembakan gitu kan, dia terlalu sekarang kan gamenya yang game tembak-tembakan gitu ya, kayak PUBG apa segala macam. Terus misalnya kita lihat, oh itu ternyata aplikasinya paling sering dipakai gitu kan, kita cari tahu dulu di Google gitu kan, ini game tentang apa sih, gamenya mainnya gimana sih, oh gambarnya kan banyak tuh pasti screenshotnya gitu kan di Google, kita bisa lihat, jadi kita tahu konteksnya, terus ngomong, kak itu kamu permainan apa sih itu, PUBG, boleh dong papa sekali-sekali atau mama diajarin dong caranya, pengen tahu juga, coba lihat gitu kan. Oh ih kok jahat banget sih, kok ngeri banget sih, emangnya udah boleh. Jadi biarkan dia yang berpikir, jangan kita yang membuatkan kesimpulan untuk ditanam. Oke. Iya nih, tipsnya oke banget ya. Iya. Mas Lewi, sempat ke-like tadi. Gimana Mas? Ulang lagi boleh? Yang pas mana? Tiba-tiba like ya. Atau misalnya yang tadi yang kalau misalnya gamenya banyaknya, misalnya ada game tembak-tembakan gitu kan, kita lihat, kita cari di Google gitu kan, tentang apa sih gamenya, gambarnya seperti apa, jadi kita tahu, oh ini game tentang apa. Terus jangan kita yang nanamkan sesuatu pendapat kita ke anak gitu, ini game jelek, ini game jahat, enggak gitu. Jadi biarkan dia yang berpikir sendiri, kayak coaching lah kalau istilahnya. Jadi menurut kamu ini gamenya bagus nggak? Kenapa kok kayak gini? Ini beneran atau bohongan kayak gitu. Jadi biarkan mereka yang berpikir sendiri supaya mereka tahu, oh iya sih harus ini. Ya udah, kayak kamu kan udah dari tadi main, cukup ya, nanti istirahat dulu, ngapain dulu gitu. Jadi cara ngontrolnya gitu sih. Sebenarnya itu jadi kita, benar nggak sih Mbak, secara psikologis ya kita melemparkan ke anak, jadi dia bisa berpikir gitu ya Mbak? Iya betul. Jadi, ya kan, kadang kalau kita terlalu diktator, mendikte, ini nggak boleh gitu, dia pasti nanya kan, emang kenapa sih? Jadi anak sekarang kan kritis ya. Tapi once kita lemparkan kembali gitu, misalnya kalau menurut kamu itu bagus nggak? Pasti kan dia mikir gitu ya. Enggak sih, ya udah baru gitu ya. Daripada langsung diserang, langsung attack gitu biasanya Mbak Mika ya. Iya. Apa langsung defensif gitu? Dia langsung defense ya. Iya benar-benar. Berarti tadi menjawab pertanyaan tadi, kalaupun bekerja masih tetap bisa ada parent participation melalui kontrol, dan mungkin nanti setelah pulang kerja kan masih bisa diajak komunikasi ya. Berarti intinya mengkomunikasikan dengan anak, menjadi teman buat anak. Oke. Ada lagi mau ditambahin Mbak? Ya, mungkin saya tambahkan lebih key ingredients-nya dari parent participation itu tidak hanya ngobrol ya, tapi lebih bertanya gitu. Tapi kan kalau untuk bertanya, seperti yang Mas Lewi bilang tadi, kan kita juga harus menyelami dunia digital mereka gitu. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah seberapa jauh sih orang tua tuh pengen tahu gitu tentang dunia digital, baik itu gadget atau gaming atau yang anak selami. Tahu aplikasi nggak yang digunakan anak, pernah coba nggak games yang anak mainkan, apa sudah menemukan faktor nggak dulu di mana ada hal yang membuat anak susah berhenti main games, kenapa sih gitu. Jadi keingintahuan, pertanyaan, jadi pertanyaan yang diajukan orang tua itu memang ke diri sendiri maupun ke anaknya ya, tentang pengalamannya berinteraksi, pengalaman anak berinteraksi di dunia digital, dan pengalaman orang tuanya juga itu. Jadi bisa dilihat juga pertanyaan apa yang baik gitu, yang membuat anaknya jadi tersulut keingintahuan, terus jadi lebih pede dan naik kepercayaan mereka kepada kita sebagai orang tua, dan pertanyaan apa yang membuat anak menjadi jauh justru yang membuat mereka defensif. Seperti itu. Jadi parent participation is most of the time is about questioning. Jadi bertanya gitu pada diri sendiri dan juga ke anak. Oke. Menarik sekali ya. Ini nih benar-benar kita belajar banyak nih sebagai orang tua ya. Nah, warjo-warjo yang ada yang menyaksikan ini pasti banyak banget yang mau ditanyakan nih. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang sebenarnya juga saya mau tanyakan juga nih. Bagaimana cara orang tua mengatasi anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget? Sementara di awal orang tua juga yang memberikan gadget kepada anaknya untuk menenangkan anak. Kan jadi senjata makan tuan nih katanya. Nah, gimana tuh Mbak?
Mbak Mika dulu atau Mas Lewi dulu, silahkan. Oke. Mbak Mika dulu. Oke. Mbak Mika dulu. Ya, jadi mungkin saya akan highlight dari sisi ini. Kan parenting tuh nggak ada yang formula yang kalau parent style kayak gini pasti akan anaknya baik gitu ya, enggak ya. Jadi memang parenting itu kan art ya, the art of parenting gitu. Jadi dan gimana caranya mengatasi anak gitu ya, itu kan perlu tadi harus mengenal anak gitu kan. Nggak bisa juga apa namanya ini nggak boleh. Nah, terkait kecanduan tadi, sorry saya agak putar sedikit. Adiksi itu kan perlu ada diagnosa ya, jadi itu perlu psikiater segala macam. Tapi lebih kepada kalau gadgetnya udah berlebihan, sedangkan orang tua di awal juga memberikan gadget, misalnya orang tuanya pengen makan dulu gitu ya, terus anaknya dikasih gadget gitu kan. Nah itu sih apa namanya, bukan berarti terus anak nggak bisa ditenangkan dengan gadget. Menurut saya gadget itu tetap tools gitu. Tapi setelahnya itu ada nggak sesuatu gitu. Jadi contohnya misalnya kalaupun menenangkan anak dengan memberikan gadget gitu ya, setelahnya ada partisipasi nggak gitu. Tetap kuncinya sih itu sih. Nggak juga berarti kita nggak bisa menenangkan anak dengan gadget gitu. Itu kan salah satu tools juga, tools orang tua gitu ya. Seperti itu. Mungkin stand saya gitu sih, seperti itu. Dari Mas Lewi mungkin ada masukan? Ya, kalau aku sih kalau anak yang kecanduan gitu ya, ini kalau dilihat dari perspektifku sih sama kayak orang kalau kecanduan makan gitu ya, doyan makan, itu kan nggak bisa langsung di-stop gitu kan. Maksudnya saya. Iya kan, itu nggak bisa langsung di-stop, nggak boleh makan gitu. Atau nggak, ya dia suka sesuatu gitu kan, itu nggak bisa langsung serta-merta blok berhenti gitu kan. Kayak orang kecanduan narkoba aja kalau langsung di-stop, biasanya langsung parah gitu, langsung kritis gitu kan, sama gitu. Jadi kalau orang kecanduan gadget, kalau kita istilahnya misalnya kecanduan gadget, ya bukan dengan langsung diberhentikan, langsung dipaksa untuk berhenti saat itu juga, tapi dikurangin atau dialihkan dengan yang lain gitu. Nah kalau misalnya aku sendiri sih, aku lebih men-challenge gitu. Oke, kamu boleh main, terserah kamu, tapi papa pengen misalnya nilai kamu bagus, kamu ngerti mata pelajaran yang ini gitu. Kamu bisa baca kalau misalnya untuk Matthew gitu ya. Kalau kamu bisa baca, nanti papa tanyain kamu ngerti semuanya, oke, kamu boleh lanjutin mainnya. Tapi kalau kamu nggak ngerti, papa ambil ya. Kamu belajar dulu. Biasanya gitu. Kalau aku caranya ngurangin gitu. Jadi kayak misalnya kalau anak yang lebih gede itu biasanya lebih kritis ya gitu kan, lebih yang misalnya udah belasan lah gitu kan, udah SD, SMP atau SMA, mungkin dialihkan, dikasih permainan yang lain atau di-challenge sekalian aja. Kamu main, emang kamu bisa jadi juara nggak dari situ? Atau kamu ikut kejuaraan itu deh, coba kamu buktiin kamu udah sehebat apa sih main terus sampai nggak dengerin papa mama misalnya. Atau kamu main itu terus nggak belajar nggak apa, coba kamu sekalian. Kalau mau bagus sekalian, digituin. Biasanya dia langsung, oh iya deh gitu. Jadi positifnya ketika dia maksimal, bagus buat dia. Ketika dianya nggak maksimal kan kita sadar gitu bahwa oh ya udah kamu tuh udah berlebihan, beralih dong yang ke lain sesaat gitu. Jadi kalau aku sih kontrolnya gitu. Nah itu interaksi Mbak, partisipasi. Ya, interaksi, balik lagi ke interaksi antar. Reduksi di penggunaan gadget gitu ya, misalnya karena anaknya kayaknya berlebihan. Tapi terus apa yang dilakukan setelahnya gitu? Ajak ngomong atau ditantang. Kalau Matthew kan tadi kayaknya anaknya tuh sangat itu ya apa namanya engaging banget gitu ya. Jadi pada saat ditantang dia ya gitu, misalnya seperti itu kan tergantung anak masing-masing ya gitu. Tapi tujuannya kita kan supaya dia tidak kecanduan gitu. Jadi find ways lah gitu. Ya, tapi find ways kita reduksi mereka, tapi kita juga membantu mereka juga ya. Karena ya memang benar sih kalau langsung diputus kan dia juga tambah stres, malah nanti malah benci mama papanya gitu kan. Apalagi anak-anak yang lagi cari jati diri gitu kan, anak SMP, anak SMA ya. Gitu kan. Nah ini sama nih, seperti ada yang pertanyaan. Apa sebagai orang tua apa yang harus dilakukan jika anak yang sudah menginjak remaja kecanduan gadget, bahkan anak sudah mengalami tantrum yang berlebihan? Jadi tantrum bukan cuma dari anak-anak ya, remaja juga bisa tantrum ya Mbak? Itu biasanya shock, yang Mbak Mika ya, biasanya shock langsung diambil atau langsung dikasih shock terapi sama orang tuanya, biasanya kaget. Jadi tantrumnya bukan karena diambil device-nya, tapi lebih karena ngerasa terintimidasi. Jadi itu kayak autopilot self defense.
secara misalnya memang udah benar-benar berlebih dan kita memang mau mereduksi dia gitu. Kalau kita benar-benar stop dia, kita bikin puasa kayak tadi kan kalau ini Mas Lewi bikin dia puasa gitu. Itu sebenarnya boleh apa enggak sih Mbak? Maksudnya memang seperti itu atau ya tadi pelan-pelan aja dulu gitu. Karena ini remaja ya, kalau anak kan mungkin pas diambil masih nurut gitu, tapi pas udah remaja kan kayak extra effort lah gitu. Disampaikan akibatnya gitu nggak sih Mbak Mika? Kayak misalnya, nih gara-gara kamu gini, kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu, jadi biar atau gimana? Kan ini lagi-lagi kan tergantung ya anaknya ini sebenarnya masalahnya apa sih gitu kan? Kenapa dia nggak bisa lepas dari gadgetnya? Nah itu yang kenapa dia sampai tantrum? Apa yang mau dia tunjukkan? Hal-hal ini kan perlu diketahui ya, digali gitu. Apa yang harus dilakukan itu tergantung pengenalan kita itu terhadap masalah itu. Nah, kalau sampai orang tua sudah tidak angkat tangan gitu ya, udah bingung, udah observasi, udah nanya, udah apa, sampai nggak bisa, tapi tetap tantrumnya tetap ada gitu ya. Saran saya sih minta bantuan ahlinya gitu, misalnya ke psikolog anak atau ke psikiater misalnya gitu. Kalau sampai betul-betul tidak tantrumnya tuh sampai membahayakan nyawa anaknya ya terutama gitu. Telan tuh. Apa ini yang mau ditelan Mas? Ini aku juga langsung problem anak lain-lain sih Mbak. Jadi nggak bisa disamakan. Tapi orang tua punya wewenang penuh gitu ya Mbak. Malah minta ganti HP loh. Ini kita jadi concern ke pertanyaan yang ini ya. Tantrum itu kan juga kenapa dia kok bergantung sekali sama gadget, itu kan masalah-masalah yang sebenarnya malah justru akarnya kan yang perlu kita cari tahu. Kenapa kalau stres dia perlu gadget, misalnya gitu kan, itu kan mungkin jawabannya itu lebih kompleks hanya dari sekedar hanya karena pengen main gadget gitu. Saya sih nggak percaya. Atau mungkin itu main gadgetnya justru pelarian ya Mbak Mika, bisa juga ya. Oh iya, karena cari akarnya dulu kenapa dia ke situ. Gitu kan? Ya, exactly. Kalau udah akarnya ke situ, baru kita bisa kan gali lagi gitu lebih dalam anaknya. Kenapa nggak bisa ngomong sama kita misalnya? Perhatikan juga apa yang kita lakukan misalnya seperti itu. Berarti intinya awalnya kita harus mengidentifikasi dulu apa yang membuat dia kecanduan. Baru kita punya next step-nya bagaimana caranya mengatasi kecanduan tersebut. Kalau masih bisa dihandle sendiri, oke. Tetapi kalau enggak, mungkin butuh bantuan psikolog ya, Mbak ya. Iya betul. Nah ini saya mau bacakan, ini ada yang menarik nih. Nah itu dia Mas Lewi yang men-challenge anak. Aku ada pengalaman, anakku main Free Fire. Pas di-challenge malah bilang HP-ku nggak support. Pas main aja sering nge-lag. Dibilang HP kentang. Kalau mau lancar harusnya pakai yang Black Shark. Itu anaknya pinter banget, langsung minta HP banget tuh. Black Shark lagi. Itu HP gaming itu. Ini kalau anaknya ditelan kira-kira gimana? Nah, ini juga ada nih. Dulu Deva juga pernah gitu, solusinya adalah malah dia nggak boleh pegang laptop atau HP sama sekali selama berbulan-bulan. Nah, ini mungkin tipikal orang tua yang memang ya itu tahu anaknya gini, ya udah benar-benar ya mungkin karena Deva lebih tepat untuk di gitu, karena kan orang tuanya lebih kenal gitu kan. Nah, terus jadi ketika anaknya gitu, oh memang dia tepat dan dia pasti bisa kok terima gitu kan. Karena ada anak-anak yang begitu dipanis kayak gitu langsung berontak gitu kan. Nah, mungkin kalau yang ini tipikalnya ya, oh dia sadar memang sudah berlebihan, ketika dipanis ya dia langsung merasa oh iya salah gitu. Jadi memang kembali lagi sih ke anaknya. Iya, kembali ke orang tua dan anaknya masing-masing. Karena punishment, apalagi kalau withdraw sampai berbulan-bulan gitu ya, itu kita harus sebagai orang tua kita pastikan juga bahwa memang pembelajarannya itu anaknya dapat gitu, bukan pembelajaran yang lain, pembelajaran yang kita mau. Nah itu tuh. Bukan dihukumnya ya, tapi lebih ke belajarnya gitu ya. Belajarnya anaknya dapat nggak? Nah itu mesti pastiin terus tuh. Jangan-jangan nggak dapat, kalau nggak dapat malah efeknya negatif kan gitu kan. Kan kita maunya mengedukasi kan gitu. Menunjukkan siapa penguasanya kalau kata bapaknya. Harus berkuasa tetap ya orang tua. Betul. Kayak tadi kan kita udah sedikit di awal ya udah ada singgung-singgung sedikit tentang digital experience gitu. Jadi
sebenarnya bagaimana positifnya adalah kita juga harus, orang tua juga harus memberikan peran orang tua juga harus punya mendorong anak supaya dia mempunyai digital experience yang sehat ya, dalam tanda kutip yang sehat gitu. Jadi bukan hanya sekedar main, tapi ya itu tadi kan Mas Lewi mengarahkan atau gimana. Nah, perannya ini bagaimana tuh Mbak Mika? Iya. Peran secara konkretnya ya, mungkin kita kan butuh benar-benar belajar banget nih. Iya. Nah, kalau peran digital experience yang sehat, nah kalau yang tidak sehat, lagi-lagi saya setuju dengan Mbak Lisa bilang digital experience yang sehat, karena kalau benar-benar melarang anak memakai gadget selamanya gitu, itu bukan solusi ya, karena kalau melarang kita malah bisa menghambat anak untuk mengeluarkan potensi talentanya gitu ya di dunia digital masa depannya gitu. Nah, tadi yang seperti yang saya kemukakan, cara mendorong anak adalah semua dampak negatif dari interaksi anak dengan dunia digital itu bisa dinegasi dengan kualitas partisipasi orang tua terhadap dunia digital dan terhadap anak gitu. Jadi parent participation. Nah, tapi biasanya nih jadinya orang tua mungkin bisa kurang berhasil dalam hal ini gitu ya, karena kan ada rasa enggan gitu ya. Jadi salah satu studi bilang bahwa ada kebanyakan rasa enggan gitu. Yang pertama rasa enggan untuk mengetahui dunia digital yang sangat kompleks gitu. Ini kan keluar dari zona nyamannya orang tua nih, bener-bener dunia digital mungkin anaknya lebih ngerti gitu ya, tapi kita ya harus keep up somehow gitu ya. Padahal tapi saya sarankan tuh tetap orang tua, kita sebagai orang tua mesti persevere gitu ya, karena tetap dunia digital adalah dunia masa depannya anak gitu, perlu kita dampingi gitu, karena kan terkait sama emotional, social experience di dunia digital gitu. Kalau nanti anak terus dibully, terus kita nggak tahu gitu, parah kan kalau nggak tahu gitu ya. Yeah. Kalau anaknya cuma ngomong aja sih, ngomong terus habis itu nggak tahu apa yang dilakukan, tapi terus orang tuanya bisa mendampingi itu oke. Tapi kalau benar-benar nggak tahu kan gawat juga. Nah, yang kedua adalah rasa enggan untuk mengenal anak lebih dalam. Nah, sayangnya ada beberapa studi juga, studi lintas budaya ya, antara budaya timur di developing country sama budaya barat gitu ya, maupun dari urban sampai sama rural parents gitu. Urban itu orang tua yang tinggal di kota dibandingkan orang tua dengan tinggal di desa. Itu anak dari budaya timur ini cenderung melihat orang tua itu sebagai panutan gitu, bukan partner. Jadi orang tuanya memposisikan diri, saya ingin anak saya begini gitu. Jadi proyeksinya orang tua lah gitu. Nah, ini sangat terkait nanti dalam perilaku bertanya dan perilaku nurut gitu ya. Nah, kalau untuk bisa orang tua bisa mengenal anak lebih dalam, itu akan lebih menguntungkan kalau sebagai partner gitu ya, bisa bertanya dan segala macam gitu. Tentu ada batasan-batasan kayak tadi Mas Bayu tadi bilang penguasa di rumah harus tetap tahu gitu ya. Ya ada barriers yang perlu itu juga, tapi dari sisi tertentu paling tidak anak merasa aman untuk cerita apa saja ke orang tua ini sih padahal sebagai orang tua kalau mau anaknya yang unggul dan generasi yang unggul yang berempati di dunia digital itu perlu kita mengenal anak dan melihat passionnya mereka. Belum selesai di passion loh, terus nanti empower supaya passionnya jadi purpose gitu kan. Empowering dari orang tua ya. Orang tua ya. Tapi emang sulit sih untuk parent participation ini, karena istilahnya melawan insting awal kan, pengennya kita protect kan gitu loh. Kan orang tua kan kita pengennya melindungi gitu ya, tapi kalau kita kekep juga dia nanti wawasannya dia nggak dapet gitu kan, repot gitu ya. Tapi jadinya kalau anak lepas gitu, paling nggak istilahnya apa ya, jadi kita pegangin ekornya lah tetap dalam kendali kita gitu ya. Ada tapi dari sisi partneran ya, jadi kalau misalnya dia ada kesulitan pada saat interaksi sosial di dunia digital, we are the one they seek help. Gitu. Kalau Mas Lewi gimana? Menurut Mas Lewi, bagaimana peran orang tua mendorong supaya anak punya digital experience yang sehat?
ikut bar nyemplung. Mungkin kalau kayak Mas Andre gitu kan, anaknya ikut main gitu, ngegame gitu kan, main game sepak bola ya, bapaknya ikut gitu, sengaja kalah aja biar anaknya senang gitu kan. Atau dekat sama teman anaknya gitu, karena kebanyakan kan kalau ngelihat gitu ya, anaknya main gitu, aduh sebel banget sama teman-temannya anak-anaknya, malah kayak dibikin udah gitu. Harusnya teman-teman anaknya itu dirangkul juga supaya apa? Supaya dengar sesuatu dari temennya, karena anaknya mungkin sungkan kayak tadi katanya Mbak Mika gitu kan, karena orang tua itu panutan bukan sebagai partner tapi sebagai sosok gitu kan. Nah, mungkin kalau dengan kita dekat sama temennya bisa cerita sama kita, ngasih tahu, oh di sekolah dia habis berantem sama ini, kan anak nggak mungkin cerita gitu kan, mungkin dengar dari temennya, karena kita juga membuka hubungan sama temennya. Itu kalau yang offline-nya gitu kan. Nah, kalau di digitalnya, misalnya sosial media, ya boleh lah, kita nggak cuma stalking mantan kan, tapi juga stalking anak gitu kan. Iya kan. Jadi dilihat, oh anakku begini, oh anakku aman, oh anakku kok attitude-nya udah mulai nggak bener di digital. Nah itu mulai diajak ngobrol gitu, kamu kenapa, ada masalah apa, kok kamu tiba-tiba marah-marah di sosial media, curhat-curhat. Itu bisa jadi salah satu pendekatan. Terus kalau misalnya ngegame gitu kan, terus kalimat-kalimatnya udah kasar gitu kan, biasa kan kalau game anak laki contohnya ya, udah kata-kata kasarnya sama teman-temannya keluar gitu, kamu itu nanti kalau didengar tetangga kurang enak, coba bahasanya diganti yang lain gitu kan, itu kan nggak pantas ya. Mulai kayak gitu sih, tapi mulai dari terlibat dulu, jadi supaya dia tuh pas dikasih tahu nggak kayak digurui gitu kan, tapi lebih kayak oke gitu. Tapi kadang nggak tahu ya, kalau menginjak remaja itu malah anaknya nggak mau nih orang tuanya ikut gitu, tapi oke lah om tantenya. Jadi kalau curhatannya kita nih ya, kayak saya, kakak saya gitu, malah kita nih tantenya yang ngawasin keponakan gitu, baru nanti cerita, itu tuh anak lo kenapa? Betul, saling tolong aja sama tantenya. Jadi itu tuh kenapa tuh gitu kan, coba dibilangin anaknya gitu ya. Nitip gitu kan, tolong kasih tahu dong gitu, karena sama kitanya nggak bisa. Iya. Nah ini coba nih ada lagi yang komen nih. Tadi apa ya? Oke. Kalau kulihat model anakku yang ini suka banget sosialisasi. Sebelumnya suka banget main futsal. Selama pandemi jadi nggak bisa main futsal. Jadi ini cara dia bersosialisasi dengan teman-temannya melalui game online mungkin ya. Nah, ini ada fenomenanya ya. Baru tahu nih, fenomena FOMO, fear of missing out gitu. Takut kehilangan pergaulan. Ya ada sih ya seperti itu. Iya. Oke, gadget jadi pelarian. Nah ini nih kekhawatiran orang tua. Saya sebagai ortu belum bisa membayangkan gimana nanti kehidupan digital kita yang akan dihadapi, dan sering kalah cepat dan kalah native dalam belajar secara digital. Ya sebagai orang tua ya itu tadi ya, kalau kita mau kasih digital experience buat anak kita, mau nggak mau kita juga ikutan digital. Ini ya mau nggak mau harus belajar gitu. Saya pun juga harus belajar banyak nih. Sebenarnya digital transformasi di Indonesia itu kan terjadi makin cepat gara-gara pandemi sebenarnya Mbak Lisa. Iya. Kayak gereja kita deh ya kan, yang tadinya ada YouTube mesti pakai WhatsApp doang, sekarang bisa ibadah online lihat YouTube, ya kan, lewat Zoom gitu. Jadi ya memang kita harus membuat pandemi kedua dalam hal digital gitu. Maksudnya memaksa kita untuk ikut ya Mas. Iya. Ya, tapi dari Mbak Tanti aja ini dia udah perhatikan nih anaknya ekstrovert, terus dia menduga bahwa anaknya bersosialisasi dengan teman-temannya di futsal. That's a good start gitu. Jadi berikutnya ya apa yang membuat futsal itu bikin anaknya penuh gitu, apa yang bisa menggantikan futsal juga gitu pada saat pandemi misalnya gitu, yang bisa diikuti sama ibunya misalnya segala macam. Tergantung anaknya sih lagi-lagi. Jadi teruskan Mbak Tanti liatin. Itu anaknya energinya over kan, jadi nggak ada pelampiasan energi gitu kan, nggak ada yang dikeluarin, jadinya stres sendiri mungkin. Biasanya dialog sih Mbak.
tetap dialog ya. Dan bagaimanapun kita nggak bisa pungkiri di dunia digital perkembangannya. Saya pernah ada quotes yang bagus banget. Kalau nggak salah gini, dream about the future itu are always filled by the gadget. Jadi in the future kalau kita ngomongin tentang mimpi-mimpi kita di masa depan itu selalu berhubungan dengan gadget gitu. Always filled by gadget, with the gadget gitu. Jadi mau nggak mau ya Mas ya Mbak Slewi dan Mbak Mika, kita harus nih. Atau ada mungkin orang tuanya bisa menemukan selain futsal gitu ya, untuk bersosialisasi, networking lebih luas, untuk pendidikannya ke depan segala macam, bisa nemuin nih game apa lagi nih yang kira-kira bisa biar energinya anaknya tuh keluar ke sana tapi lebih bermanfaat dibandingkan dengan futsal, misalnya seperti itu. Tapi itu memang PR kita ya sebagai orang tua gitu ya, cari tahu gitu kaitkannya dengan apa namanya skill-skill anak untuk masa depan dia, keinginan dia gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas kan bagaimana peran orang tua untuk mendorong anak mengalami digital experience. Kalau faktor yang membuat orang tua gagal untuk membuat hal tersebut itu apa Mbak? Selain tadi rasa keengganan ya, karena saya pernah dengar cerita nih. Jadi karena orang tuanya nggak kontrol, sampai ada anak yang bunuh diri. Karena dia itu ternyata dibully oleh teman-temannya melalui media sosial, dan orang tuanya tidak tahu mengenai hal tersebut gitu. Nah, di sini kan salah satu menjadi kegagalan juga gitu ya, kalau orang tua nggak terlibat gitu ya Mbak. Aduh, sedih ya dengar cerita. Ya anak sekarang mungkin lebih gimana ya? Ya itu mungkin karena kurangnya komunikasi, kurangnya juga ini akhirnya sampai kejadian seperti itu. Selain itu, kira-kira faktor apa lagi sih Mbak yang membuat kita gagal sebagai orang tua untuk bisa memberikan digital experience buat anak? Ya mungkin nggak takut untuk cari bantuan juga ya, karena lagi-lagi kan setiap anak kan istimewa gitu ya, mereka mengalami masalah beda-beda gitu ya. Memang kalau misalnya sampai depresi, terus ciri-cirinya udah depresinya udah harusnya sih kelihatan Mbak, apalagi kalau menuju bunuh diri itu biasanya anak tuh udah mengalami fase-fase gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah khawatir banget gitu ya, cari bantuan gitu, jangan takut cari bantuan, and it's okay. Parenting is hard, like totally gitu loh, maksudnya nggak usah takut cari bantuan dan malu gitu. Kan yang penting kan apa namanya anak kita dan kita juga agak apa namanya tenang ya gitu ya. And parenting is hard, like even maksudnya ya kan. Nggak ada orang tua itu yang expert untuk jadi orang tua tuh nggak ada gitu. Jadi tetap harus harus belajar banyak. Iya dan nggak compare anak gitu juga gitu ya. Jadi betul, jangan di compare sih. Nah ini cari bantuannya ke Mbak Mika aja bisa lah ya. Bisa banget. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Jadi kalau menurut Mas Lewi apa Mas faktor yang bikin orang tua gagal untuk memberikan digital experience buat anak? Ya karena orang tuanya ngerasa dunia anak, dunia orang tua, jadi nggak ada keterlibatan sih. Jadi pasti gagal kalau kayak gitu. Karena mamaku tuh tipikal mama yang cuek lah ya kan. Tapi sebenarnya mamaku tuh memperhatikan aku. Kayak dia tahu detail-detailnya. Kamu habis ini ya? Dia nggak lihat, nggak memperhatikan, tapi dia tahu. Itu salah satu bentuk keterlibatan sebenarnya. Kamu habis makan coklat ya? Enggak, itu gigi kamu. Nah, ya kan diperhatikan kan? Jadi sama, jadi kalau misalnya digital juga satu sambil belajar gitu, dia nggak usah kelihatan juga nggak apa-apa, tapi tahu gitu, oh dia lagi asiknya ini, pengen tahu aja, oh game ini, cuma tahu gitu. Tapi dari situ ketika nanti ada momen tertentu, itu bisa jadi bridging gitu untuk topik-topik selanjutnya. Jadi mungkin nggak ahli, nggak apa-apa, tapi tahu. Dengan tahu itu jadi lebih enak gitu buat terjun bareng sama anaknya. Jangan sampai nggak tahu sama sekali, bahaya. Ya. Itu yang bikin gagal tuh karena nggak tahu sama sekali, terus mencoba ngejudge gitu kan dengan justifikasi berdasarkan penilaian sendiri. Itu biasanya kayak gitu. Iya,
Ini udah seru sekali nih di kolom komentar kita ya. Nih, kadang orang tua tuh serba salah kalau menghadapi anak zaman digital, mendekat dibilang kepo, membiarkan dibilang kebablasan. Nah, bingung tuh, gimana tuh? Oh, itu tahu, itu gampang. Itu gampang Mbak Lisa. Kenapa? Sekarang gini, kayak misalnya Mbak Lisa nepuk pundaknya gitu kan, pundak anaknya Mbak Lisa. Kalau itu sesuatu yang jarang Mbak Lisa lakukan, aneh nggak? Ya aneh. Aneh kan? Anak risih kan? Gitu kan? Apa? Ada apa gitu kan? Tapi kalau misalnya sering gitu melakukan, anak tuh ngerasa enak gitu. Nah, sama ketika mendekat karena sesuatu dan itu jarang mendekat, kepo ya gitu. Tapi kalau misalnya karena sudah dibiasakan, jadi bukan hal yang aneh gitu. Jadi ya gitulah. Ya membiasakan, ya gitulah. Gimana? Gimana Mbak Mika? Mbak Mika masih ini? Yes. Saya setuju sama Mas Lewi tadi. Jadi apa namanya, kalau nggak biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak biasa pun, ingin membiasakan juga nggak ada kata terlambat sih. Di mana-mana anak pengen disayang gitu. Jadi kalau misalnya khawatir atau gimana, orang tua mungkin juga bisa punya skill yang komunikasi yang lebih asertif, dalam arti, aduh saya sayang sama kamu nak, gitu misalnya kayak. Iya. Gitu yang mereka tuh, kenapa gitu. Paling nggak kan kalau walaupun jarang gitu ya, tapi sangat bisa dimulai, nggak ada kata terlambat untuk. Sama kayak ngomong sama pacar gitu kan. Jarang ngomong I love you, jarang ngomong aku sayang kamu, tiba-tiba ngomong kamu kenapa? Kesambet ya. Langsung curiga. Nah ini nih ada yang nyaranin gini, dipasang spyware aja Bu, biar mirroring screen gadgetnya. Jangan Bapak, siapa sih? Tetap ya. Bener. Tapi Mbak Lisa bener deh. Anak tuh kadang-kadang butuh privacy. Ketika privasinya dilanggar, saat itu juga orang tua nggak percaya sama anak loh. Anak nggak percaya sama orang tua. Untuk case-case tertentu bisa berhasil, tapi untuk case-case yang lain kadang-kadang nggak. Jadi kembali lagi orang tuanya kan yang kenal anaknya. Yang paling mengenal anak. Ini Mas Lewi cocok ya jadi psikolog juga nih. Cocok. Nih Mas Lewi pantas jadi psikolog juga katanya. Dibilang ini ada lagi. Malah dibilang lebay, Mbak. Sama anak dibilang lebay gitu. Langsung dijambak. Contoh ya Bu, misalnya kalau anaknya taunya, aduh kalau ngomong gitu kok terus langsung dibilang lebay, misalnya anaknya suka makanan apa ya dimasakin, misalnya gitu kan banyak ya menunjukkan rasa sayang mulai dialog sih. Jadi nggak apa-apa telat mencoba nggak apa-apa, yang penting kita usaha gitu ya. Iya. Biarin orang bener sayang kan gitu. Iya. Karena dimasakin masakan yang enak gitu kan, kesukaan. Nah, kita nggak bisa pungkiri ya kalau dunia digital itu tuh mempunyai banyak peluang yang positif gitu. Nah, mungkin bagi orang tua atau bagi saya juga yang belum tahu nih ya, peluang-peluang positif apa sih Mas di dunia digital? Karena itu tadi kan kayak kepikiran ya, nanti ke depan tuh gimana sih dunia digital itu orang tua yang maksudnya kita harus gimana nih gitu kan. Peluang positifnya. Dulu itu orang tuh kan profesinya jadi dokter. Jadi insinyur, ya kan? Tapi di tahun 2000-an something gitu ya, kayak 2015-an ke sini deh, itu udah mulai trending-trendingnya. Ada pekerjaan-pekerjaan unik, kayak misalnya social media manager, terus content creator, ya kan? Nah, pekerjaan-pekerjaan kayak gitu, atau enggak game tester. Coba, itu kan pekerjaan-pekerjaan, iya ada. Ada orang yang dibayar hanya untuk ngetes game. Jadi bayarannya tuh pun mahal. Orang pasti kaget banget ketika ngebayar kayak gitu. Terus atau enggak dia jadi influencer. Itu pekerjaan yang tidak pernah ada dulu. Tapi sekarang ada gitu. Jadi contoh misalnya anaknya Mas Andre itu suka banget ngegame gitu kan. Terus tapi dia cuma ngegame, sayangnya. Ketika dia mungkin upload di YouTube, caranya dia yang ngegame, ngasih tips ke teman-temannya, orang mengakui bahwa anaknya ini si Deva ya, itu dia misalnya dia itu karirnya memang untuk game ini gitu, jadi ahlinya. Ketika itu juga orang langsung percaya sama dia. Mungkin akan tiba-tiba ada brand gitu misalnya, punya game baru, kayaknya kok lebih cocok sama Deva yang menyampaikan game baru ya buat launching.
kasih gitu. Jadi banyak, atau enggak anaknya pinter moto gitu kan, dia terlalu gadgetnya gitu kan, apa-apa di foto, mau makan, bentar mah jangan disentuh dulu, tak fotonya dulu gitu, biasa kan, mau diupload di Instagram. Nah, jangan langsung dia, kamu kok udah kayak udah kena disorder apa gitu, food disorder gitu. Jangan, ternyata sekarang ada kayak misalnya foto food stylist ya kan, terus jadi ya bisa buat nge-review apa. Jadi memang banyak apa ya, kayak posisi-posisi digital yang masa depannya itu lebih jelas juga. Nggak ada orang yang pernah tahu ternyata jadi seorang Atta Halilintar dengan viewer yang banyak ternyata bisa bikin dia kaya raya. Itu juga nggak ada yang pernah tahu. Anak saya, Mas, kalau ditanya Dipo mau jadi apa, aku mau jadi YouTuber kayak Atta Halilintar. Nah. Biar mobilnya bagus-bagus. Anak sekarang kan kalau ditanya cita-cita jadi YouTuber, influencer, food blogger. Ternyata banyak sekali ya, Mas, sekarang profesi banyak. Ini, dan terutama Mas Lewi kan juga praktisi digital, jadi banyak berkaitan dengan itu. Nah, ini ada pertanyaan, Mas, kalau pekerjaannya itu belajarnya apa, akademisnya apa? Nggak ada, lebih tepatnya. Tapi sekarang sudah ada. Jadi beberapa universitas swasta yang aku tahu ya, itu sudah sekarang udah punya jurusan sosial media. Terus, aku lupa kampusnya. Itu udah ada yang jurusan sosial media. Terus udah ada yang jurusan YouTube, itu udah ada. Kalau nggak salah UPH juga udah punya deh. Betul, udah jadi YouTube. Iya, jadi YouTube kreator. Jadi dia konten kreator. Jadi dia produksi. Jadi diajarinnya cara bikin skrip, kontennya, tag videonya, konten produksinya, segala macam. Jadi emang udah diajarin gitu. Emang ada jurusannya di perkuliahan. Tapi buat yang nggak pernah ada background-nya, bukan berarti nggak bisa nyemplung di situ. Tapi harus cari kayak apa ya, kayak stempel lah ceritanya. Stempelnya itu maksudnya gini. Kalau memang dia ahlinya di situ dan dia sukanya di situ, biarkan dia berbagi. Dengan berbagi, orang jadi percaya bahwa dia memang mampu. Gitu. Berbaginya gimana? Maksudnya sering-sering dia upload atau sering-sering dia apa biar orang tahu? Boleh, gitu bener. Ya? Jadi kalau misalnya dia sukanya nulis gitu kan, kayak Mbak Mika gitu suka nulis. Dengan dia sering nulis, punya blog sendiri, orang jadi percaya, oh emang dia bagus kok, emang dia bisa nulis gitu kan. Atau misalnya dia nge-game gitu, nge-review. Pendek-pendek, tapi dia nge-reviewnya bagus. Orang jadi percaya, oh emang dia memang mampu, emang dia jago main ini. Jadi mulai dari berbagi sih. Jadi kalau anaknya suka apa, coba kamu berbagi, coba kamu ngajarin orang. Jadi itu jadi salah satu cara juga. Ini salah satu juga parent participation ya. Once kita udah tahu anak kita punya minatnya kemana, kayak tadi game, oh ya memang diseriusin gitu dan dikasih waktu untuk dia men-share gitu. Mungkin kayak anaknya hobinya masak gitu, tapi mau diposting gitu. Jadi kan sekarang kan banyak yang kayak chef online gitu ya kan, itu juga benar ya Mas. Maksudnya cuma bikin misalnya tangannya doang yang gerak gitu bikin ini, tapi dia banyak bikin makanan apa, akhirnya juga bisa dijual. Kalau nggak salah waktu itu pernah ada apa ya, Telkom atau apa gitu yang memang dia memfasilitasi itu, misalnya membuat apa, makanan apa, nanti di-share gitu. Ternyata banyak. Jangan sibuk sama kelemahan anaknya. Jadi, kamu tuh lemah di sini, kamu harus les ini buat nguatin itu. Nggak, fokus aja sama bagusnya. Justru malah potensinya di situ kan bisa diarahin. Dan orang tua jadi belajar banget ya sama anak sekarang. Tuh, ada yang bilang ada SMK animasi di Kudus. Jadi, sekarang udah banyak banget. SMK animasi, tahu. Kalau memang anak kita punya interesting ke sana, kita arahkan bisa gitu ya. Sangat. Untuk bisa menghasilkan. Jadi sebenarnya dunia digital itu kayak pintu Doraemon sih, Mbak. Kalau zaman dulu ya kita. Setuju, Mbak Mika. Bisa kemana aja ya, Mbak ya. Iya. Hal-hal yang dulunya tuh mustahil dilakukan itu. Bayangkan anak kita tuh bisa berinteraksi dengan orang siapa saja, kapan saja, bisa nanya. Terbatas ruang waktu. Ya, bahkan nih saya catat juga nih ada studi anak-anak di bawah umur 15 tahun saat ini tuh disebut innovation generation karena mereka punya talenta di entrepreneurship sama innovation gitu, mau gitu terjun di bidang yang nggak tahu, belum tahu ada gitu misalnya. Belum tahu bentuknya apa. Iya, dan anak-anak ini tuh report juga bahwa lebih banyak dan seru belajar
lewat gadget gitu daripada di kelas gitu. Nah, dan lagi-lagi yang saya juga pernah sharing juga ke Mbak Lisa juga bahwa di studi longitudinal tuh lihat dari sepanjang waktu ya. Jadi dari anak kecil sampai dia tua gitu ya. Anak-anak yang unggul ini yang punya passion purpose-nya tuh di support sama lingkungan sosialnya gitu. Maka dia akan lebih bahagia. Nah, itu tuh ini nih kan sama aja kan zaman dulu sama sekarang juga kalau dia ada passion kita empower supaya jadi purpose dia gitu ya. Itu yang menarik sih. Dan social support-nya banyak ya, selain orang tua, teman. Mas Lewi, anak-anak Mbak Lisa ini innovation generation. Hebat. Innovation generation, benar. Nah, kalau tadi kan peluang positif di dunia digital, boleh dong sekarang kita ngomong yang di pelayanan ya. Banyak banget juga yang bisa kita pakai, kayak yang tadi Mas Lewi bilang kan, kita nggak pernah terbayang kita ibadah online gitu kan. Nah, itu kan peluang-peluang juga nih. Bagaimana kita mendorong anak kita untuk bisa juga mengarahkan gadget ini digunakan sebagai media pelayanan untuk anak-anak. Jadi bukan hanya karena kita harus regenerasi ya mau nggak mau ya, masa yang itu aja gitu kan. Dan anak-anak sekarang kita nggak bisa pungkiri mereka semakin canggih, semakin pintar, tapi ya itu butuh pada saat kita tahu kita harus empowering mereka. Nah, untuk dari segi pelayanan nih Mas Lewi, ayo dong Mas Lewi. Gimana mendorong supaya anak-anak kita juga mau berpelayanan dengan media digitalnya mereka gitu? Gimana ya? Harus ada panggilan sih kalau itu. karena satu lagi sama itu kayak misalnya gini. Kalau aku baca di chat ini seru-seru nih. Jadi kayak misalnya disuruh bikin konten nggak mau gitu kan karena nggak pede. Giliran disuruh ikutan lomba tuh bikin apa nge-review katanya gadgetnya kurang gitu kan. Jadi sebenarnya kembali lagi ke minatnya sih sebenarnya lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya mau mengarahkan mungkin harus dibesarkan dulu hatinya bahwa memang dia mampu, bahwa dia memang bagus, akan lebih bermanfaat kalau A, akan lebih bermanfaat kalau B, kenapa nggak A, kenapa nggak B, gitu. Jadi bisa sambil disupport juga, gitu kan, misal atau ditemani sekalian, gitu kan, misalnya kayak kalau misalnya Matthew kan suka ngomong ya, dia anaknya ekspresif banget, terus dia tuh sangat pede banget di depan kamera, gitu kan, dan dia suka kadang-kadang menirukan review unboxing mainan, gitu kan, kadang-kadang dia bikin sendiri dari HP-nya, direkam, record, terus dia pura-pura nge-review mainannya gitu kan. Nah, terus ketika dari komisi anak gitu minta, "Meti ngisi acara dong, berdoa atau apa." Dia tertarik banget, ter-challenge gitu. Jadi baru kita arahkan, "Yaudah kamu berani nggak?" Nah, nggak berani, masih takut. Didampingi gitu. Jadi harus ditemenin juga, diarahkan. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mbak Mika gimana, Mbak? Mbak Mika gimana? Harusnya jatah saya yang nanya sama Mbak Mika. Ini jadi Mas Lewi yang tanya. Kita double host. Terima kasih loh dibantuin. Tapi cocok jadi psikolog. Mungkin kalau dari bahasa psikologi ya, kalau untuk terkait participation untuk di pelayanan ya, nggak cuma pelayanan lah. Apa yang dia pelajari misalnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia anak kita lakukan pelayanan itu, apanya itu nggak terlalu important, apa yang dia lakukan itu nggak terlalu lebih penting adalah knowing how to find those things she is interested in gitu, baik itu di pelayanan atau apapun. Nah, how-nya itu loh Mbak yang kita perlu cari tahu nih sebagai orang tua gitu, apa yang membuat mereka tuh interested. Jadi kalau misalnya orang tua punya aspirasi, aduh anak gue pelayanan yang baik misalnya kan, apa namanya manusiawi ya, anak kan pengen sebagai orang tua kita pengen anak kita misalnya deket sama gereja misalnya seperti itu. Ya bisa dengan cara itu tadi. Jadi cari tahu dulu gimana apa yang membuat dia tuh tertarik gitu tentang gereja. Jadi sama ilustrasi Mas Lewi tadi juga karena dia tertarik ini, terus di challenge ini, jadi dia mau ya. Sendiri tuh, nah gitu. Jadi kenali anak aja gitu, parent participation tadi.
Di sini ada yang komen nih, anakku semangat banget kalau disuruh bikin slide PPT buat ibadah remaja. Nah kan, jadi banyak hal ya. Jadi good, Mantap. good Jorel. Dan saya tambahkan mungkin jangan lupa juga pada saat udah berhasil bikin slide gitu diajak ngomong anaknya. Wah, apa yang bikin kamu puas banget ya misalnya? Aku bangga nih sama kamu. Misalnya kayak yang tentang interaksi emosi ya, supaya anak lebih dekat sama kita secara emosional juga dalam hal yang dia bangga gitu. Misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya dia bikin slide di gereja yang baik, tapi juga apa yang membuat dia itu menjadi interested terhadap itu lebih penting gitu. Mungkin agak belibet ya bahasanya, tapi kira-kira seperti itu ya. Paham. Jadi kita cari dulu nih apa yang membuat dia interesting, baru kita arahkan gitu ya. Nah, sekalian saya boleh promosi kali ya. Kita dari Komisi Komunikasi ini punya kanal YouTube. Namanya Nawala GKJ Joglo. Di sini segala hal yang mau di-sharing gitu oleh warga jemaat Joglo bisa di sini. Nah, ini salah satunya. Kalau misalnya ada anak-anak kita dari para warjo yang menonton saat ini, misalnya mau sharing, anak saya bikin pujian, atau anak saya bikin kartun tentang apa gitu ya, yang mau ditayangkan, kan tadi Mas Lewi bilang kan boleh berbagi gitu, karena dengan berbagi kita akhirnya tahu bahwa oh ini ada potensi-potensi ini gitu, dan akhirnya orang mengenal dia gitu melalui karya-karyanya. Nah, bagi Bapak Ibu warjo yang berminat atau yang ingin sekali misalnya karya anak-anaknya ditayangkan, hasil dari kepintaran gadget mereka gitu ya, kecanggihannya, boleh banget gitu. Jadi jangan sungkan, kita bisa tayangkan di YouTube, kanal YouTube-nya Nawala GKJ Joglo, dan juga media-media sosial yang kita punya. Kita punya Instagram, kita punya Facebook. Jadi kalau kalian mau, silahkan gitu. Kita mau empowering ya, dan mau respect banget sama hasil-hasil karya dari anak-anak kita. Bukan begitu, Bapak Lewi? Mantap sekalian promosi. Kalau tadi kan sudah ya peluang positif. Nah, sekarang ngomongin bijaksana. Ini susah nih, agak susah ya. Di masa pandemi seperti ini yang tadi kan, sebenarnya balik lagi sih, tapi lebih diinin lagi ya, ditekankan lagi di masa pandemi yang memang mau nggak mau nih setiap hari harus menggunakan gadget. Bagaimana sih kita menjadi orang tua untuk bijaksana mengatur penggunaan gadget untuk anak? Silakan, mungkin siapa dulu, Mas Lewi atau Mbak Mika? Mbak Mika aja dulu. Nanti psikolog yang kedua bahasnya. Data pamungkas gitu ya. Nah, untuk gadget yang dengan bijaksana sebenarnya terkait keteraturan hidup ya, kita kan di masa pandemi orang tua pun kan hidupnya jadi beda banget gitu ya sama sebelum pandemi gitu ya. Kita jadi kerja di rumah, jadi nggak ada waktu untuk misalnya transportasi dari kantor dari rumah ke kantor, itu kan juga udah berkurang gitu ya. Jadi lebih ke, menurut saya nggak untuk anak menggunakan gadget saja, tapi lebih ke penataan apa ya, rutinitas gitu kita sebagai keluarga gitu ya. Kan biasa kan ada structure time untuk misalnya makan bareng kapan, ini itu apa gitu. Sama screen time juga, structured screen time gitu ya untuk anak yang lebih kecil terutama ya gitu. Jadi mungkin itu ya kali ya, dengan bijaksana dalam arti tetap ada rutinitas yang baik lah dalam rumah selama pandemi gitu ya. Nggak cuma tentang gadget saja, tapi juga sehari-hari juga gitu sebagai keluarga gitu ya. Dan juga kehidupan keluarganya juga dihidupkan gitu ya Mbak, bukan hanya melalui gadget gitu kan. Iya, tapi kalau saya perhatikan juga ya di di banyak keluarga itu adalah pandemi itu anugerah juga ya, di sisi tertentu
lebih banyak waktu gitu untuk tadi parent participation, ya lebih banyak waktu untuk melatih bertanya dan memancing anak bertanya gitu ya. Terus pengetahuan tentang gadget, kita mau nggak mau harus belajar yang dulunya nggak pernah Zoom jadi Zoom gitu kan. Jadi mengatur dengan bijaksana menurut saya ini opportunity sih, mumpung masih pandemi. Ya. Mungkin Mas Rita kan? Ada host baru. Ini enak banget nih, ringan dan saya hari ini. Silakan. Oh iya. Oke, thank you. Kalau misalnya bijaksana di masa pandemi dalam penggunaan gadget sih, kalau aku bilang gini, kalau bisa sih dia menggunakan satu device yang sama seharian. Jadi kalau misalnya dia memang sambil sekolah, terus biasanya pakai laptop gitu kan, ya sehari itu biar aja pakai laptop terus, HP-nya disimpan di kita yang pegang gitu. Atau misalnya kalau dia mau sekolah, mau pakai HP ya udah pakai HP untuk sekolah dan untuk mainnya dia. Kenapa? Karena gini, kita sendiri deh, kita pasti bosan kan ketika kita lagi kerja gitu kan, kerja di laptop, terus tiba-tiba aduh jenuh sama laptopnya, pasti kita cari peralihan kan. Nah itu sebenarnya yang bikin kita jadi terekspos dengan banyak gadget, terus bikin kita jadi nggak bijaksana dalam penggunaannya. Kayak anak gitu, dia udah jenuh sama laptopnya gitu, karena dia udah sekolah di situ, kerja di situ, ngerjain kerjaan sekolah di situ, terus dia lari main HP. Nah itu ketika dia pindah, itu yang jadi tidak bijaksananya di situ gitu. Tapi coba kalau misalnya dia dari sekolah, dia pegang HP terus lama-lama capek pegang HP, taruh, selesai gitu. Jadi nggak mau lagi, aku udah capek dari pagi aku pegang HP gitu buat sekolah, buat apa, taruh. Jadi dia cari yang lain gitu. Jadi mungkin itu salah satu strategi lah. Strategi. Iya. Oke. Jadi multi device. Oke. Sekarang ada lagi nih. Bagaimana sih kalau kita sebagai orang tua, kan tadi banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang ada. Kita memfilter atau memonitoring anak dengan konten-konten yang mereka punya. Selain tadi kan ada YouTube Kids, kita juga bisa kontrol ya Mas ya. Selain itu apa sih Mas, bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa memfilter atau memonitoring konten-konten yang diunduh atau dilihat oleh anak? Kalau misalnya apa gitu? Kalau aplikasi kontrol, kalau misalnya kita, contohnya kita lagi pakainya HP-nya iPhone misalnya ya, atau iPad, itu ada di screen time. Di situ ada aplikasi di setting, itu bisa untuk kontrol downtime. Jadi misalnya karena dia jam belajarnya adalah jam 7 sampai jam berapa, kita blok untuk aplikasi lain nggak bisa dipakai. Pakai passcode, itu bisa. Atau kalau misalnya di Android bisa pakai Google Family Link, itu juga bisa. Kalau misalnya nggak mau repot, untuk install kita kasih password. Jadi kita atur di settingan HP-nya, jadi ketika mau install, dia minta password atau minta permission gitu, minta izin gitu. Jadi kan, jadi dia nggak sembarangan install. Yeah. Itu contohnya. Terus sering-sering lihat, kalau misalnya anaknya masih kecil, masih nontonnya YouTube, kita rutin ngontrolin history. Terus kita unsubscribing channel-channel yang nggak relevan. Kenapa? Algoritma itu cara berpikir pemrograman. Ketika misalnya video A lebih disukai, maka dia akan mencarikan video-video yang mirip dengan video A. Jadi itu pentingnya kenapa rutin kita harus bersihkan history. Jadi clear history untuk yang view, terus unsubscribe channel-channel yang memang nggak cocok untuk anak kita. Jadi dari situ itu sudah sebenarnya menolong anak kita sendiri sih, dengan dia hanya disajikan channel-channel atau video-video yang memang cocok untuk dia, gitu sih. Jadi bisa ya sebenarnya kita memonitoring mereka. Bisa, betul. Apalagi anaknya masih kecil, mungkin masih lebih bisa full control lah kita. Kalau tadi kan untuk kita memonitoring ya atau memfilter. Nah sekarang kalau fitur-fiturnya nih Mas, atau aplikasi digital apa yang positif yang mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi yang mendengar saat ini
Oke, anak saya gini, Aplikasi ini ya. aplikasinya, Mas. Ini Kalau bisa kita anaknya share juga di ininya ya, nanti di YouTube kita ya. boleh. Jadi kalau misalnya anaknya suka desain gitu kan, suka bikin suka main Instagram lah contohnya biar itu. Daripada dia postingnya jelek atau posting apa adanya gitu kan, terkesan setengah-setengah, mungkin bisa diarahin, coba kamu pakai Canva gitu kan. Kan Canva tuh enak. Terus kalau misalnya ternyata kayak tadi ada yang suka bikin PowerPoint gitu kan, bikin PPT, bisa pakai Prezi kayak tadi. Jadi toolsnya tinggal drag and drop, image tinggal di insert, apa segala macam, komposisi lah, itu juga bisa. Terus kalau misalnya anaknya masih kecil, game-game Montessori itu bagus loh. Jadi kayak yang Apa tuh, Mas? Game-nya tentang apa? um, jadi gini, kalau di game, kalau misalnya kita lihat di Play Store atau di Google App Store, di App Store atau di Play Store itu biasanya kan ada game ada kategori. Nah, jadi carinya yang game-game yang memang lebih ke taktis gitu, yang kayak strategi atau game-game arcade gitu kan, itu lebih tepat buat anak-anak buat main gitu, karena lebih ke strategi, terus lebih ke berpikir kayak TTS, tebak-tebakan atau mecahin misteri gitu kan, puzzle, itu lebih tepat sih. Kalau aplikasi banyak tergantung dia hobinya apa. Kalau misalnya dia animasi ada nanti aku rinciin deh. Jadi banyak banget sebenarnya. Boleh. Nanti aku kasih tahu yang detailnya. Biasanya kalau Pokoknya nanti kita akan attach di kolom boleh. kita ya, Mas ya. Kalau Mbak Mika sendiri tahu nggak ada fitur-fitur atau aplikasi apa yang bagus? Iya, saya buat anak. Saya pernah nemu yang bagus yang bisa ngecek aplikasi atau movies atau apa ya untuk orang tua gitu ya. Itu commonsensemedia.org. Nanti Common Sense Media. Nanti boleh ya, nanti kita ini ya. Ada umurnya juga gitu. Bagus sih. Itu bagus ya, Mbak ya. Nanti kita bisa mungkin buat rekomendasi nih buat yang orang tua yang menonton ya. Yes. Nah, kalau tadi kan kita banyak banget sih ini ya. Tapi bolehlah dirinci lagi ya. Manfaat gadget buat perkembangan anak nih, Mbak. Buat kesehatan mental, fisik, dan otak. Kalau tadi kan Mas Lewi banyak ya kayak yang game-game strategik itu bikin mereka lebih punya kemampuan logikanya lebih jalan atau gimana gitu. Nah, kira-kira nih kalau dari psikologisnya Mbak, manfaat gadgetnya itu apa sih buat perkembangan anak? Jadi kita nggak anti gadget banget gitu. Iya. Yang seperti saya juga sudah sebutkan ya bahwa dampak negatif gadget itu sangat bisa disiasati jika dibarengi parent participation. Jadi kalau ada parent participation di mana orang tua itu juga mempelajari dunia digital, experience di dunia digital bersama anak dan berdialog, maka anak sehat secara mental, fisik, dan otak tumbuh maksimal gitu ya. Apalagi selama pandemi ini anak-anak kan juga sangat bergantung dengan gadget ya untuk belajar, main gitu ya, dia di rumah aja. Nah, itu juga suatu keuntungan juga buat kita mumpung pandemi nih gitu, bisa dimulai gitu untuk orang tua kita sebagai orang tua bisa lebih melek digital gitu. Karena musuh sesungguhnya itu bukan gadget gitu, tapi musuh sesungguhnya adalah ketidaktahuan kita tentang dunia tersebut, itu yang mungkin bisa saya highlight juga gitu. Dan seperti orang tua zaman dulu sampai sekarang juga ya, bahwa sebagai social support anak, kita kan bisa jadi teman mereka untuk gimana caranya berelasi secara sosial, terus dalam pendidikan mereka, improve knowledge, karena home is the best place to groom the best digital generation. Ini saya kutip dari Mas Bayu. Generasi digital yang punya empati ya, Mas ya. Ya, generasi digital yang punya empati. Jadi bukan hanya sekedar generasi menunduk ya. Bukan. Tapi generasi digital yang punya empati. Ini boleh jadi quotes loh. Ya. Home, it's a nice quote. Home is the best place to groom best digital generation. Dan ini di kontrolnya kita kan, kita sebagai orang tua ya, itu di kontrol kita gitu. Iya. Kalau Mas Lewi gimana?
Apa Mbak Lisa? Lebih apanya nih? Manfaatnya banyak pasti. Kalau ini secara praktisi digital manfaatnya banyak banget. Bisa buat cari uang, bisa buat ini, bisa buat ini. Masalah ya. Kalau apa ya, manfaat gadget untuk perkembangan anak. Ya Iya. itu tadi yang kayak aku sempat diceritakan di awal. Jadi itu bisa ngebantu mereka untuk apa ya, meningkatkan pengalamannya lah gitu kan. Jadi mereka coba hal yang baru, mengeksplor gitu kan, menumbuhkan minat gitu. Jadi gadget itu bisa jadi bridging, bisa jadi batu lompatan untuk minat ke yang lain gitu, yang lebih mungkin lebih bermanfaat buat dia gitu. Terus gadgetnya itu juga bisa apa ya, lebih kayak ngasah skillnya dia lah, ke mechanical bisa, lebih ke konseptual bisa, jadi macam-macam sih manfaatnya. Banyak macamnya ya. Oke, sekarang Mbak Mika nih. Kalau tadi kan kita ngomonginnya gadget, tapi kita juga harus seimbang ya, balance ya. Tadi kalau selain gadget, kira-kira ada nggak sih kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dilakukan selain yang berhubungan dengan gadget supaya anak kita juga tumbuh kembangnya juga bagus dan sehat gitu? Ya, menurut saya sih kegiatan-kegiatan apa saja ya, terutama kegiatan bermain ya dengan orang tua gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita belajar sama anak pun bisa jadi sesi main kan gitu. Yeah. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang membuat anak dan orang tuanya itu interaksinya makin berkualitas, apa saja itu boleh, karena setiap anak lagi-lagi unik dan punya talenta masing-masing. Nah, ini tinggal yang pengeker terhebat buat anak itu orang tuanya nih. Nah, jadi kenali anak lebih dalam dan kenali anak dengan keunikannya gitu ya. Find their strengths and berpartisipasi dengan anak and have fun. Have fun. Your child more. Have fun. Iya. Sekarang malah ya itu karena bersyukurnya karena pandemi jadi punya banyak waktu antara orang tua dan anak, jadi mau sepedaan bareng bisa, mau masak bareng bisa, mau bikin konten YouTube bareng bisa, mau bikin apapun bisa gitu ya. Oke, nggak berasa nih ya waktunya, kita udah hampir berapa jam nih. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa bahas sih. Jadi semoga ini bisa membuka wawasan baru bagi para orang tua. Jadi tidak melulu dunia digital atau dunia gadget itu mempunyai pengaruh yang negatif buat anak. Walaupun misalnya ada pengaruh negatif, tapi tadi Mbak Mika bilang itu bisa disiasati untuk menjadi pengaruh yang positif. Ketika kita mulai mengenali apa sih sebenarnya minatnya anak ini, kita bisa empowering dan kita bisa support dia sebagai support sosial yang terdekat dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat mereka di masa depannya nanti. Karena kita nggak bisa tutup mata ya. Dunia digital itu bisa menjadi mata pencaharian yang wow, ya kan Mas? Mas Lewi ini loh. Oke, sebelum menutup podcast kita hari ini, saya mau minta mungkin ada closing statement-nya nih dari Mbak Mika dan Mas Lewi. Monggo silakan sweet siapa duluan? Saya ngikut Mas Lewi. Silakan Mas Lewi boleh Mas Lewi. Ya, kalau ngatasi generasi menunduk itu sebenarnya gimana ya? Kalau aku sih gini, nggak usah takut sama digital gitu kan. Kita akan takut sama digital kalau kita nggak pernah tahu sosok digital itu seperti apa gitu kan. Karena kita nggak punya ide, nggak punya gagasan digital itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita mau fokus ke digital, mau supaya anak itu arahnya benar gitu ke arah digital, ya kitanya juga harus nyemplung di situ gitu. Nyemplungnya itu nggak perlu harus tahu gitu, nggak perlu ahli, tapi setidaknya punya wawasannya gitu. Jadi tahu bahwa oh seperti ini, oh seperti itu. Jadi kita bisa mengurangi sendiri ketakutan kita terhadap digital, terhadap gadget itu sendiri. Oke, jadi harus nyemplung nih orang tua ya. Nyemplung yuk. Participating.
Settle that situation. Have Tetap fun. di situ ya kuncinya. Oke, Mbak Mika, closing statement-nya bagaimana? Yang tadi sih Mbak, jadi apa namanya, lebih sebenarnya digital ini kan sebenarnya akses juga untuk orang tua. Kalau dulu orang tua perlu bersusah payah kenal temennya anaknya langsung, ini semuanya bisa digunakan dengan gadget gitu ya. Jadi instead of lihat gadget ini sebagai sebuah malapetaka gitu ya, bisa juga menggunakan gadget ini sebagai opportunity atau kesempatan gitu untuk mengenal anak lebih dalam, mengenal anak lebih baik, dan juga untuk berpartisipasi jadi partner supaya anak bisa mengembangkan talentanya, karena lagi-lagi anak itu unik dan teman terbaik mereka mungkin adalah orang tuanya. Have fun. And have fun with the gadget. With gadget and the children. Ya. Oke, jadi para warjo bukan hanya sekedar menjadi generasi menunduk, tapi mari kita semuanya bersama-sama membangun generasi digital Kristiani yang kalau bisa kita bantu untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan penuh empati. Bersama-sama peran orang tua dan juga anak berkolaborasi untuk bisa bukan hanya sekedar generasi menunduk ya Mbak dan Mas. Jadi kita mau jadi generasi digital Kristiani. Waduh, ada nilai Kristianinya yang bisa melayani dengan sepenuh hati. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Terima kasih untuk Mas Lewi, terima kasih untuk Mbak Mika, terima kasih juga untuk partisipan kita yang aktif sekali bertanya. Ternyata banyak hal yang mau ditanyakan dan dibahas. Oke, sampai ketemu lagi di pojok 9A. Tuhan Yesus memberkati. Bye.